Kamu jelas bisa langsung menjadi dewa bela diri jika naik level sendirian. Tapi malah bergabung dengan tim Dewi Sampah. Justru menjadi penyembuh. Setiap hari bukan hanya menumpuk berbagai buff. Yang penting menyediakan layar yang tak terhitung jumlahnya. Akhirnya, berkat panduan dungeon dan dukungan logistikmu, tim ini berhasil menduduki peringkat teratas di dalam ruangan. Langsung diterima di Universitas Ibu Kota. Namun, hal pertama yang mereka lakukan setelah lulus, adalah menendang dan memotongmu tanpa ampun. Tampak, Kapten Zheng Xiaoyu mengarahkan pedang panjangnya tepat ke tenggorokanmu. Panduan bonus atribut asli. Logistik semuanya kamu yang urus. Tapi terlepas dari apa yang kamu katakan, apalagi yang bisa kamu lakukan? Tim kita tidak butuh orang yang tidak kompeten. Luar biasa. Kau tidak layak menjadi salah satu dari dua pahlawan. Kamu langsung tertawa. Terlepas dari semua itu, maka membicarakan strategi tidak ada gunanya. Jadi ramuan afinitas elemen tanah itu dipakai untuk anjing. Namun, sebelum kamu sempat membantahnya, hujan turun. Tapi dia menatap Li Suekin di sampingnya. Dan kamu pun mengalihkan pandanganmu kepadanya. Karena dia adalah teman masa kecil sang protagonis. Kamu sangat penasaran dengan apa yang akan dia katakan. Kamu hanya melihat dia menatap dengan tatapan datar ke arah Kak Xiaoyu. Dia bukan siapa-siapa bagiku. Kita hanya tetangga. Apakah Li Suekin wanita yang tidak setia? Langsung menyangkal hubungan mereka begitu mulutnya terbuka. Xiao Fan. Aku sudah bilang padamu sebelumnya. Kita sebagai individu yang mandiri, harus memiliki pemikiran mandiri. Jangan selalu menjadikan orang lain sebagai parasit. Aku tidak menyangkal kontribusimu. Tapi itu tidak banyak. Ujian kelima akan segera tiba. Demi masa depan tim, kami berharap kamu bisa menghargai dirimu sendiri. Semua senang. Kamu langsung tertawa mendengarnya. Bukankah orang bodoh ini sama sekali tidak punya akal sehat? Mengira obat biru biasa yang ada di pasaran bisa menopang karakter birunya. Sebagai pemilik bakat kelas S, di garis S, ledakan Lan Hogao. Obat Lan biasa tidak bisa memulihkannya Lan. Jadi selama ini, obat yang digunakan dalam tim, semuanya kamu beli sendiri. Lalu membuatnya melalui lembar permainan. Aku benar-benar tidak tahu apa yang mereka lewatkan. Yang mengetahui semua peristiwa besar di masa depan. Yang menguasai semua keterampilan hidup. Dan keterampilan Totan sendiri. Tidak hanya meningkatkan kecepatan serangan, kecepatan bergerak, atribut standar seperti itu. Bahkan nilai karisma, dan nilai keberuntungan pun bisa meningkat 20%. Dan tepat saat kamu mengeluh dalam hati, kalimat berikutnya dari Li Suekin, justru langsung menghancurkan pandangan hidupmu. Tiba-tiba dia menunjukmu dengan penuh keyakinan dan berkata, setelah kamu keluar dari tim, Totan atribut yang kamu berikan kepada kami tidak dapat dibatalkan. Kita juga akan menggunakan. Begitu kata-kata itu terucap, kamu langsung tertawa karena kesal. Hahaha. Tadi masih wanita mandiri. Sekarang bilang jangan hapus Totan. Pergi saja. Katakan saja. Kamu langsung membatalkan Totan bakat. Detik berikutnya, wanita itu juga menerima pemberitahuan kehilangan bonus 20% untuk semua atribut. Putri bungsu langsung marah besar. Lalu, kamu menerima pesan bahwa kamu telah dikeluarkan dari tim. Sedang hujan. Kamu pikir ujiannya langsung dibatalkan? Aku tidak berani menendang orang. Tapi kurangi saja 20% poinnya. Aku mampu menanggungnya. Aku bilang padamu, aku sudah lama mencari orang yang akan menggantikan posisimu. Bicara soal dia, betapa payahnya dirimu. Dan kamu berani menarik Totan itu. Aku akan membuatmu tidak bisa menemukan teman di sekolah lagi. Dan kamu tidak mendengarkan satu kata pun yang dia katakan. Karena, suara itu sudah bergema di benakmu. Totan bakat kelas B-mu telah ditingkatkan menjadi SSS. Dan Dewi Bakat, efek Totan 1, dapat dikatakan objek apapun dan dirinya sendiri. Memberikan efek peningkatan dasar 100% untuk semua atribut. Setiap kali berhasil menghubungkan seorang Dewi, efek peningkatan naik 50%. Efek kedua saat tingkat kesukaan Dewi Totan mencapai 80%. Anda akan mendapatkan bakat terkuat dalam garis keturunannya. Nilai kesukaan mencapai 100%. Mendapatkan peningkatan bakat 1 tingkat. Tak disangka, mundur karena kesalahpahaman ini ternyata tepat. Justru membuat bakatku berkembang. Bakat ini sungguh luar biasa. Tidak hanya peningkatan 20% pada semua atribut seperti sebelumnya. Menjadi 100%. Efeknya bisa ditingkatkan sesuai dengan jumlah Dewi yang terhubung. Kalau efek 2, itu bakal lebih mengerikan. Selama jumlah Dewi yang terhubung cukup banyak, kamu bisa mendapatkan berbagai macam bakat yang kuat. Bahkan ketika tingkat kesukaan mencapai 100%, tingkat SSS pun bukan masalah. Lalu kamu melirik beberapa orang. Tanpa berkata apa-apa, kamu langsung keluar dari dungeon. Siapa yang punya waktu untuk menampung kalian sekelompok orang bodoh? Dewi Totan sudah pergi. Dan saat bayanganmu muncul di ruang bawah tanah, pintu, teman-teman kelas 6 langsung mengerumuni sial. Keren banget. Gufan, 23 menit. Bagaimana kalian bisa melakukannya? Tolong bimbing saya lebih sering lagi di masa depan. Aku bakal ikutin kamu aja. Aku iri. Bakat kelas B saja bisa langsung masuk Universitas Ibu Kota. Raut wajah mereka beragam. Kecuali beberapa orang yang benar-benar mengucapkan selamat kepadamu. Kebanyakan hanya iri dan cemburu. Kenapa? Kamu bisa memeluk sahabat masa kecilmu, Li Suekin. Bahkan berpasangan dengan 4 dewi berbakat kelas S. Bahkan wali kelas yang biasanya merendahkan orang. Guru Huang pun bergegas menghampiri kamu. Wah, Gufan. Guru Huang tahu kamu pasti bisa. Adalah murid-murid yang dibimbing oleh Guru Huang sepanjang hidupnya. Yang paling cemerlang adalah kebanggaan Guru Huang. Namun, pujian-pujian yang berlebihan ini, kamu bahkan tidak menghiraukan mereka sama sekali. Langsung berjalan keluar sekolah. Tadi kamu melirik beberapa cewek di dalam dungeon. Dan mendapat petunjuk yang sama. Dia tidak memenuhi standar dewi. Ini sangat aneh. Meskipun memang keempat orang itu tidak berakhlak baik, tetapi sebagai tokoh utama wanita dalam game ini, dalam hal penampilan dan bakat, mereka adalah yang terbaik. Jika mereka pun tidak memenuhi standar dewi, lalu siapa yang bisa memenuhi standar dewi? Kamu mengerutkan kening sambil berpikir. Namun sudah kembali ke rumah Li Suekin. Yang membuka pintu untuk menyambutmu adalah ibu Li Suekin, Chen Lin. Nah, awalnya adalah pengagum Li Suekin. Sesekali dia harus pergi ke rumah Chen Lina untuk menemui Li Suekin. Oleh karena itu, Chen Lina sudah lama menganggapmu sebagai anaknya sendiri. Sedangkan Chen Lina yang berusia lebih dari 30 tahun. Namun, sama sekali tidak terlihat tanda-tanda usia pada dirinya. Justru dia terlihat seolah-olah tahan banting.
Saat kamu meninggalkan dungeon, sudah ada rencana awal di benakmu, yang bisa memverifikasi bakat, Goddess Link, dengan paling cepat. Saat ini hanya mengenal satu orang, yaitu yang memiliki bakat SG, di garis depan pasukan. Dan pada saat pintu terbuka, Chen Lina juga tidak mengecewakanmu. Nilainya bahkan mencapai 91, dan ternyata dia juga memiliki bakat SG bunga keserakahan. Tanpa ragu sedikit pun, kamu langsung memilih Chen Lina sebagai objek tautan. Detik berikutnya seolah-olah ada seutas benang, yang menghubungkanmu dengan Chen Lina. Dan entah mengapa, hari ini Chen Lina memandang profil wajahmu, namun merasa kamu sangat tampan. Bahkan sampai tingkat ketampanan yang membuat orang terpesona. Dalam pengaturan, Li Suekin karena mendengar, ayahnya melakukannya untuk menyelamatkan Chen Lina. Sehingga setelah dewasa dia sangat membenci Chen Lina. Dia merasa Chen Lina lah yang membunuhnya. Biasanya tinggal di markas tim. Hanya ada satu hal yang berhubungan dengan Chen Lina, mengangkat bahu, memberi uang dan ini adalah salah satu cara untuk meningkatkan kesukaan. Bibi Lena, aku pernah dengar dari Li Suekin. Dia bilang itu semua karena kamu yang membunuh ayahnya. Jadi dia sangat membencimu. Begitu kata-kata itu terucap, wajah Chen Lina menjadi pucat. Apa yang kamu katakan, Xiao Qing dia? Dia benar-benar pernah mengatakan itu. Ya, dia tidak hanya pernah mengatakan itu. Dia juga mengatakan bahwa jalan di sini sulit dilalui. Chen Lina sangat cemas. Apalagi yang dia katakan. Sambil berkata, dia mengulurkan kedua tangannya dan memegang lenganmu dari kedua sisi, dan mendekatkan dirinya. Tiba-tiba aroma bunga memenuhi hidungmu. Kau tersenyum dalam hati karena dia mudah terpancing. Lalu Wan Sheng berkata, Suekin. Dia berkata, seandainya saja yang mati saat itu adalah kamu. Begitu kata-kata itu terucap, Chen Lina tak bisa menahan diri lagi. Pinggiran kota itu bergoyang-goyang. Tiba-tiba menangis. Padahal jelas-jelas ayahnya yang salah duluan. Sehingga dia dipukuli sampai mati oleh suami pasangannya. Agar citra ayahnya tidak tercemar. Aku tidak menceritakan yang sebenarnya kepada Suekin. Kenapa jadi begini sekarang? Wah, saya boh ini ya. Ini detail di luar pengaturan. Kamu juga baru tahu. Melihat Chen Lina yang menangis dengan air mata berlinang. Kamu pun dengan penuh kasih sayang memeluknya. Chen Lina pun menundukkan kepalanya di dadamu sambil menangis. Entah apakah karena terlalu sedih. Aku sama sekali tidak merasa menolak tanganmu. Pagi hari tanggal 1. Kamu duduk di bangku kelas. Menguap. Lagi pula, intensitas latihan tadi malam memang agak berat. Dan Chen Lina, setelah semalam merenung, tingkatnya naik dari 3 tingkat jalur lembah terputus. Langsung naik ke tingkat ke-8 jalur lembah terputus. Segera kembali ke tingkatan Ning Yuan. Sebelum menjadi janda, dia adalah pekerja profesional Ning Yuanjing. Tapi setelah dia berada di sisimu, atasan dia pasti bukan hanya Ning Yuanjing. Tapi satu-satunya yang membuatmu pusing adalah, ketika tingkat kesukaan Chen Lina mencapai 60%, hampir tidak naik lagi. Masih butuh 20% lagi untuk mendapatkan bakat pertama. Sedangkan para siswa di kelas, menatapnya dengan tenang sambil berbisik-bisik. Zez, kamu benar-benar tenang ya? Segera tidak ada ujian lagi. Di saat seperti ini dikeluarkan dari tim. Sudah kubilang dia penipu. Akhirnya sang dewi sadar. Benar-benar memalukan bagi kelas kita. Aku sudah dengar semuanya. 4 dewi dari tim Xiaoyu. Lebih baik dikurangi 20% poin. Daripada harus mengeluarkanmu. Betapa menggoda mereka kemarin. Hari ini mereka begitu dingin. Sifat manusia terlihat jelas. Dan tadi malam, 4 dewi dari tim Xiaoyu, secara bersamaan di WeChat Moments, memutuskan hubungan denganmu. Segera setelah itu di forum sekolah, ada sebuah postingan, yang muncul di posisi tautan teratas di halaman utama. Halo semuanya, saya Zheng Xiaoyu, Kapten tim Xiaoyu. Tujuan saya memposting ini, adalah untuk memperingatkan semua orang agar berhati-hati. Waspadalah terhadap parasit jahat bernama Bufan. Kalian menyadari bahwa dia justru memanfaatkan kepercayaan kita, dan menghambur-hamburkan dana di rekening tim kita. Sampai di sini, Zheng Xiaoyu menyertakan sebuah gambar. Akun tersebut membeli berbagai bahan obat, catatan pengeluaran jingang. Seperti yang kalian lihat, sebagian besar dana di akun tim, digunakan oleh Gufan untuk membeli berbagai bahan. Tapi tim kami sama sekali tidak membutuhkan bahan-bahan ini. Saya tidak bisa tidak bertanya, kemana sebenarnya bahan-bahan ini mengalir? Apakah semuanya masuk ke kantong pribadinya? Setiap kali postingan ini direfresh, selalu muncul beberapa komentar baru. Tanpa kecuali, semuanya mengkritikmu. Si gadis cantik dari akademi itu baik sekali. Melihat tren postingan ini, hujan sedang turun. Sudut bibirnya tersenyum puas. Gufan menyuruhmu mundur. Tapi kamu tidak mau. Sekarang reputasimu benar-benar hancur. Aku ingin melihatnya. Sebagai utusan yang menjadi bahan pembicaraan semua orang, apa jalan keluar yang masih bisa kau ambil? Lagi pula, sekarang adalah masa krusial menjelang ujian kelima. Nilai total ujian 5, terdiri dari pertandingan beregu dan pertandingan individu. Tanpa nilai pertandingan beregu, ditambah lagi kemampuanmu yang hanya sebatas pemula, mungkin bahkan universitas-universitas paling jelek sekalipun, mungkin tidak akan lulus. Begitu memikirkan keadaanmu sekarang, hujan turun. Aku tak bisa menahan tawa. Gufan, sekarang, kamu pasti sudah bersembunyi di sudut sambil menangis diam-diam, kan? Namun, kamu memang tidak merasakan apa-apa. Seperti yang dikatakan komentar itu, bahan-bahan yang dibeli, semuanya digunakan untuk ditonton oleh Zheng Xiaoyu dan yang lainnya. Yang disebut tim hujan musim panas ini, adalah tim yang terdiri dari sekelompok orang yang tidak berguna. Misalnya Kapten Zheng Xiaoyu, seorang pedang profesional, bakat bintang pedang S-Class. Setiap hari bertabrakan, serangan monster pun tidak dihindari. Pelindung itu ide yang buruk. Erin, pemanah profesional, bakat S-Class, perlindungan segel, belum tercapai. Daripada masuk, dia lebih baik menggunakan busur dan anak panah fisik. Siapa yang tahu berapa banyak busur yang sudah kamu buat untuknya? Adapun Li Suekin, dalam keadaan penuh, konsumsi energi tinggi dengan maksimal 2 keterampilan, penyihir dengan kerusakan tinggi. Setelah melepaskannya, lebih payah daripada limbus. Tidak ada yang melanjutkan. Ramuan biru dan pedang yang dibuat melalui bug game. Prajurit, dalam waktu kurang dari 2 hari, tim lain akan mulai berlarian. Kamu sama sekali tidak panik, bahkan sudah mulai duduk santai menunggu kabar terbaru. Entah siapa yang akan jadi korban berikutnya. Nanti tim 4 cewek itu bakal berantem.
pasti akan sangat menarik. Dan saat kamu sedang berpikir keras, suara serak seperti itik jantan, langsung membuat seluruh kelas menjadi sunyi. Bu Fan, keluar dari sini. Tampak guru kelas Wang berdiri di pintu kelas, dengan tangan kiri di pinggang, jari tangan kanan menunjuk ke arahmu. Berteriak, kamu benar-benar yang paling menonjol di antara semua murid yang pernah aku ajar selama lebih dari 10 tahun ini. Yang pernah saya ajar. Para siswa yang menonton langsung tertawa terbahak-bahak. Pak Huang, bukankah kemarin kamu memuji Gu Fan di depan umum? Bahwa dia adalah murid terbaik yang pernah kamu ajar. Apakah Anda bangga padanya? Kenapa gaya gambarnya berubah begitu cepat? Namun beberapa detik kemudian, Guru Huang memandang ke arah siswa yang duduk diam di kursinya. Langsung meledak. Detik berikutnya, aura Ning Yuanjing langsung menyelimuti dirimu. Baiklah, kamu tidak mau pergi, ya? Aku akan mengantarmu. Katakanlah dia mencengkeram lenganmu dan memutarnya dengan keras. Namun, detik berikutnya kamu tidak bergerak sama sekali. Wajahnya masih menatapnya dengan ekspresi yang seolah-olah tersenyum. Melihat hal itu, Guru Huang langsung tercengang. Meskipun dia hanya menggunakan kurang dari 50% kekuatannya, tetapi dia sama sekali bukan seorang yang bisa dengan mudah dilawan oleh. Kau pun merasa senang dalam hati. Setelah berhasil menghubungi Dewi Chenlina, bonus atribut keseluruhan dari bakat, Goddess Link, sudah mencapai 150%. Dan kamu langsung melewati garis gawang, satu sudut dan masuk ke cermin patah tulang. Kamu telah mencapai tingkat cermin patah tulang. Guru Huang memang guru tingkat cermin pengkristalan. Segera menemukan letak masalahnya. Tapi apa artinya jika lembah putus habis? Aku lebih suka tenang. Tetapi tepat ketika dia hendak mengerahkan seluruh kekuatannya, tiba-tiba terdengar suara merdu dari luar kelas. Apakah teman sekelas Bu Fan ada di sini? Seorang siswi yang tak terduga berdiri di pintu. Baru saja dia masih menatapmu dengan senang hati. Para siswa yang dimarahi tidak bisa menahan diri. Astaga, itu Ning Zuking, gadis tercantik di sekolah. Apa yang dia lakukan di sini menemui Gu Fan? Siapa yang tahu? Kan, gadis tercantik di sekolah ini adalah praktisi terkuat di sekolah kita. Kudengar senjatanya sudah patah. Dia dan Gu Fan itu orang dari dua dunia yang berbeda. Oke, diam, diam. Pak Huang berteriak 2 kali, mulai menjaga ketertiban. Lalu dengan kecepatan sangat tinggi, berubah menjadi ekspresi zen. Ternyata itu Ning Zuking. Kamu bilang mau menemui siapa? Gadis di depan ini adalah siswa terkuat di SMA Huaihai. Tapi yang terpenting adalah, latar belakangnya bahkan membuat kepala sekolah pun tak berani menyinggung perasaannya. Ning Zuking menunjukmu dan berkata, aku mencari Gu Fan. Kamu mencari Gu Fan. Suara Pak Huang tiba-tiba menjadi lebih tinggi. Sangat terkejut. Lalu dia kembali mengabaikan Ning. Mungkin kamu belum tahu, Bu Fan kemarin sudah dikeluarkan dari tim Xiaoyu. Dia bukan lagi anggota tim Xiaoyu. Maafkan Ning Zuking, tapi wajahnya tetap tenang. Aku tahu. Dan justru karena itulah mengapa saya datang menemui Gu Fan. Ayo bicara. Dia langsung, di hadapan tatapan terkejut para siswa, berjalan langsung ke hadapanmu. Lalu, mengulurkan tangan yang diimpikan oleh banyak pria, yang ingin digenggam. Teman sekelas Gu Fan, apakah kamu mau bergabung dengan timku? Begitu kata-kata itu terucap, seluruh ruangan langsung menahan napas. Pemain yang baru saja dikeluarkan oleh tim Rain, yang disebut parasit, Bu Fan. Ternyata aku mendapat undangan dari Ning Zuking, gadis tercantik di sekolah. Kalau aku tidak salah ingat, kemarin, pasukan Ning Zuking bergerak dengan 35 menit. Tim peringkat kedua di kota Huaihai. Saat ini kamu juga merasa sedikit terkejut. Ning Zuking ternyata datang untuk mengajakku bergabung. Di dalam game, Ning Zuking adalah putri penguasa pakaian kerajaan Daxia. Dengan kata lain, dia adalah putri sang pangeran. Tuan rumah saat ini di istana Daxia adalah seorang profesional dengan bakat SS. Tunggu, tiba-tiba kamu teringat, jika dirimu bisa berhasil terhubung dengan Ning Zuking sampai tingkat kesukaan mencapai 100%, kamu bisa mendapatkan bakat tingkat SSS. Tetapi tepat ketika semua orang mengira, kamu pasti akan menyetujui permintaan Ratu Kampus. Namun kamu perlahan mengucapkan beberapa kata. Aku menolak. Begitu kata-kata itu terucap, semua orang langsung tercengang. Seekor parasit malah menolak undangan Ratu Kampus. Ning Zuking bergumam pada dirinya sendiri. Raut kekecewaan melintas di matanya. Benarkah tidak bisa? Lagi pula, Gu Fan terlalu sedikit mengetahui tentang kami. Penolakan itu wajar. Tetapi tepat saat dia hendak pergi, kamu malah menghentikannya. Detik berikutnya, bahkan langsung mengucapkan kalimat yang membuat seluruh hadirin terkejut setengah mati. Meskipun untuk saat ini aku belum berencana bergabung dengan timmu, tapi aku bisa memberikan dukungan strategi. Kembali ke posisi pertama dengan mudah begitu kamu mengatakan itu. Kelas langsung menjadi heboh. Semua orang terkejut dengan ucapanmu yang luar biasa. Tidak bisa menahan diri untuk tidak menertawakan, bukan? Sobat, kamu lucu sekali. Ini lelucon paling lucu yang pernah kudengar tahun ini. Seorang pecundang dengan bakat rahasia yang remeh, berani mengucapkan kata-kata kejam seperti itu. Ingin mengungguli mereka. Kita harus mengalahkan tim. Dari 35 menit menjadi kurang dari 23 menit. Pak Huang juga segera menghentikan ucapan berbahaya Anda. Teman sekelas Bu Fan, jangan sembarangan bicara. Namun, Ning Zuking berkata dengan datar, Guru Huang, saya yakin Bu Fan pasti bisa jika diberi waktu yang cukup. Pasti bisa membawa tim Purple Gold Flower kembali ke posisi pertama. Sama seperti saat dia membawa tim Xiaoyu mengalahkan Wu Yi. Wah, cewek ini sudah terlalu terobsesi. Semua orang terdiam. Tim kami meraih 23 poin. Apa hubungannya dengan Gu Fan? Dia paling-paling cuma orang yang punya aura aja. Menatap mata Ning Zuking, sambil tersenyum tipis di sudut bibir. Agak menarik. Lalu kamu perlahan bangkit. Berbicara dengan tenang. Tak perlu memberi aku waktu yang cukup. Sekarang juga. Pernyataan ini kembali mengejutkan seluruh hadirin. Pernyataan yang luar biasa lagi. Tapi tidak seperti orang lain. Ning kini justru menunjukkan senyuman manis. Dan mengangguk setuju. Ikuti aku. Di jalan. Ning Zuking yang berjalan di depan menoleh ke arahmu. Wam, bukankah kamu penasaran? Mengapa aku begitu mempercayaimu? Kamu tersenyum percaya diri. Tentu saja karena aku ganteng. Kamu dan Ning Zuking tidak pernah bertemu. Kamu bukan orang dalam yang memiliki. Dari jarak jauh, biarkan Ning Zuking mempercayai energinya tanpa syarat. Untukmu, aku hanya bisa menelponnya. Ning Zu mendengarkan, lalu tertawa kecil.
Sebenarnya aku tidak percaya. Saya percaya pada keempat orang di dalam Zheng Xiaoyu. Dengan kemampuan mereka sendiri, tidak mungkin melampaui tim bunga ungu yang saya pimpin. Kamu terdiam sejenak. Baiklah, mainkan saja seperti ini. Ya, aku pinjam ekspresi wajahmu ini. Ning Zuking menunjukkan senyuman licik. Kenapa kamu tidak mendengar apa yang ingin kamu dengar dari mulutku? Kamu kecewa. Baiklah, aku tidak akan menggodamu lagi. Tapi, kamu memang orang paling tampan yang pernah aku temui. Tapi kenapa kamu mau membantuku? Mendengar itu, kamu malah tertawa. Membantumu, bagiku siapapun bisa. Asal saja tim Rain bisa dikalahkan. Ning Zuking terlalu banyak menggunakan bahasa klasik. Dia mencibir dan mendengus pelan. Babi, tidak bisakah kamu bilang karena aku tampan? Saat kalian tiba di pintu masuk dungeon, 3 pria dan seorang wanita sudah menunggu. Ning Zuking melangkah maju, sambil menunjuk salah satu pria kekar itu dan berkata, Gufan, aku perkenalkan beberapa orang. Ini semua adalah rekan satu tim saya, Chen Lei. Profesinya adalah prajurit perisai. Bakatnya adalah tingkat 1. Tidak, kamu melambaikan tangan. Memotong ucapan Ning Zuking. Kalian tinggal ikuti saja apa yang saya katakan. Apapun susunan pemain kalian, kalian bisa mengalahkan tim 23 menit. Begitu kata-kata itu terucap, wajah keempat orang itu menunjukkan ekspresi yang berbeda-beda. Salah satu siswa laki-laki yang kurus dan tinggi bahkan menatap lurus ke arah. Dengan ekspresi tidak ramah, lakukan seperti yang kamu katakan. Hanya sampah yang diusir dari tim. Apa hakmu memberi perintah di sini? Mingzu mengerutkan keningnya. Duan Fan. Gufan adalah orang yang saya undang. Siapapun harus menghormatinya. Namun, Duan Fan mendengus dingin. Kapten, apakah kamu tertipu olehnya? Jika dia benar-benar mampu. Hujan. Bagaimana mungkin timnya bisa secara kolektif memecatnya? Lagi hujan. Mereka bukan orang bodoh. Hari ini, aku, Duan Fan, akan mengatakan ini. Ikuti perintahnya. Tidak mungkin. Saat itu, seorang anggota perempuan lain mencoba menasihati Duan Fan. Tenanglah. Bukankah ini hanya level berikutnya? Ikuti saja perintah kapten. Lagi pula, tidak ada ruginya. Benar, Duan Fan. Chen Lei juga menasihati mereka. Tidak disangka reaksi Duan Fan akan sebesar itu. Tapi, kalau dipikir-pikir lagi, bagaimana mungkin reaksi Duan Fan tidak berlebihan? Satu tim hanya boleh terdiri dari 5 orang. Jika Ning Zuking ingin mengajakmu bergabung, siapa yang akan keluar dari regu? Dia yang paling rendah levelnya di regu ini. Dan perannya agak tumpang tindih denganmu. Sekarang ujiannya sudah selesai. Siapa yang tidak ingin menjadi orang yang dikorbankan? Sangat tenang. Duan Fan, kapten yang acuh tak acuh, hanya memikirkan dirinya sendiri. Aku atau dia? Hanya aku atau Gufan yang bisa tinggal. Orang-orang lainnya juga terlihat bingung. Ning Zuking dan Duan Fan sudah menjadi rekan satu tim selama beberapa waktu. Meskipun kepribadiannya agak kurang, tapi kami sudah saling mengenal. Ditambah lagi karena keterbatasan waktu. Pada saat ini, menjadi penjahat bukanlah pilihan yang bijak. Ning Zuking mendengarnya, malah tertawa kecil atas permohonan mundurmu. Aku setuju. Duan Fan, yang barusan masih tampak percaya diri, langsung tercengang. Bukan, tunggu dulu. Kapten, saya tidak bilang mau mundur. Tim, bukan. Kamu bilang pilihanku luar biasa. Bahkan jika dia tidak bergabung dengan timmu, aku akan memilihnya. Sambil berkata begitu, dia langsung mengangkat pergelangan tangannya, dan mengetuk jam tangannya. Permohonan keluar Anda sudah saya kirimkan. Kamu bisa langsung mengonfirmasinya. Melihat pemandangan ini, Chen Lei dan kawan-kawan pun menjadi marah. Kenapa tiba-tiba ada satu rekan tim yang hilang? Baik, baik, baik. Setiap kalimatnya yang besar itu menunjukkan sedikit senyuman dingin. Ning Zuking, tak disangka, kamu malah mau bertengkar demi sampah yang ditinggalkan orang lain. Sampai bertengkar denganku. Kalau begitu, aku akan melihat, apa sebenarnya kemampuan kalian sehingga bisa meraih juara pertama. Katakanlah dia menyetujui permohonan itu. Dia pergi tanpa menoleh. Ning Zuking bahkan tidak menatapnya sekalipun. Dia menoleh dan tersenyum padamu. Lihatlah, karena kamu, aku kehilangan seorang anggota tim. Meskipun kamu tidak berniat bergabung dengan timku, tetapi menemani saya dalam dungeon berikutnya selalu. Kamu menatap Ning Zuking dengan tatapan dalam, mengangguk dan berkata, baiklah, kalau begitu, aku akan menemanimu masuk. Ning Zuking pasti sudah lama ingin. Orang menyebalkan seperti Duan Fan. Tidak ada salahnya kalau aku membantunya. Lagi pula, dia adalah salah satu pasangan dari Dewi Tautan. Sambil berkata begitu, mereka langsung memasuki dungeon. Tiba-tiba, aroma tanah menyengat hidung semua orang. Chen Leize langsung berkata, dungeon ini benar-benar menyebalkan. Saat datang kemarin, belum menyiapkan ramuan pembersih elemen tanah. Semua atribut langsung turun 30%. Iya, tapi hari ini aku sudah siap. Setelah berkata begitu, Ning Zuking mengeluarkan 5 tabung obat. Ramuan elemen tanah Ning Yuanjing dapat meningkatkan 20% elemen tanah King Hei. Namun, pada saat itu, kamu tiba-tiba berkata, minumlah milikku. Lagi pula kita harus menyelesaikan ini dengan cepat. Sambil berkata begitu, kamu mengeluarkan 4 botol ramuan dan membagikannya kepada mereka. Namun, Ning Zuking malah mengembalikan ramuan itu. Biarkan aku yang mengurusnya. Kamu datang untuk membantu. Gak mungkin aku biarin kamu yang bayar. Siapa yang bilang gratis? 1 botol 10.000. Lin Tao yang ada di sampingnya berseru dengan keras. 1 botol 10.000. Kenapa kamu tidak merampok saja? Ramuan elemen tanah Ning Yuanjing yang segar dan menenangkan. Paling banyak 5.000. Dasar apa kamu berani jual 10.000? Ning Zuking menjawab dengan tegas. Baiklah. Lalu dia mengambil ramuan dari tanganmu. Langsung diminum habis. Kapten. Tapi Lin Tao belum selesai bicara. Tiba-tiba pupil mata Ning Zuking melebar. Setelah menghabiskan botol ramuan pembersih unsur tanah ini, aku malah mendapatkan bonus atribut sebesar 50%. Artinya, dari atribut yang semula diturunkan sebesar 30%, sekarang malah meningkat 20%. Lin Tao mendengarkan kitab I Ching, juga meminum ramuan itu. Benar, sebagai siswa berprestasi, bagaimana mungkin mereka tidak tahu? Profesional di bidang pemotongan, paling banyak hanya dapat menyerap efek obat Ning Yuanjing. Tapi, ramuan Ning Yuanjing ini dan ramuan yang kamu berikan, memiliki perbedaan atribut sebesar 30%. Ternyata inilah yang menjadi kunci bagi tim ini. Mereka bisa meraih hasil yang begitu bagus. Saat ini, penyembuh di tim sedang mengalami kesulitan.
Seandainya kemarin kita sudah punya ini, itu penting. Setidaknya bisa masuk dalam 25 menit. Dan benar saja. Setelah itu, tim terus melaju tanpa hambatan. Monster-monster kecil di sepanjang jalan bagi para siswa berprestasi ini. Sama sekali bukan masalah. Saat monster terakhir terbunuh, Chen Lei meletakkan perisainya di tanah dan menghela napas lega. Dengan wajah berseri-seri berkata 16 menit. Hanya butuh 16 menit. Kita pun tiba di bagian terdalam sarang. Koto tampak cemas. Sambil menatap orang lain dan berkata, kecepatannya memang jauh lebih cepat. Tapi kalau mau mengalahkan rekor tim, maka harus mengalahkan Bikianu dalam waktu 7 menit. Kalau kemarin mungkin masih bisa. Tapi hari ini kita kehilangan satu serangan balik. Rasanya outputnya kurang. Dan tepat pada saat itu, di dalam sarang, tiba-tiba terdengar napas berat naga bumi. Tanah masih sesekali bergetar, menandakan bahwa makhluk mengerikan bersemayam di dalamnya. Memang agak sulit mengalahkan Daddy Long dalam 7 menit. Jangan terburu-buru. Tepat pada saat itu, kamu berkata dengan tenang. Chen Lei bertanya dengan sedikit cemas. Ada apa? Lagi pula, setiap detik saat ini, sangatlah penting. Kau hanya berjalan ke arah Chen Lei, dan memberinya sesuatu. Apa ini? Nenek Mulin baru saja memungutnya di jalan. Nanti saat bertarung, cari kesempatan yang tepat untuk melemparkannya ke dalam mulut Dragon Earth. Jamur kayu, mengandung banyak unsur kayu serta racun. Cukup untuk menahan naga bumi. Akan membuat atribut Dragon Bumi turun sebesar 50% dalam waktu singkat. Mendengar hal itu, semua orang bernapas serampak kamu. Apa yang kamu katakan itu benar. Dengan memanfaatkan sifat saling bertentangan, untuk meningkatkan kecepatan penaklukan, hadiah di kelas. Tetapi, tidak bisa sembarangan mengambil ramuan herbal dan langsung manjur. Biasanya perlu melalui banyak percobaan. Lin Tao tampak sangat bersemangat, mendesak Chen Lei. Coba saja, nanti kamu tahu. Cepat, cepat. Jika benar-benar bisa menurunkan 50% dari semua atribut Dragon Earth, dalam 7 menit, membunuh naga bumi sama sekali bukan masalah. Orang-orang zaman dahulu langsung sepakat, masuk satu persatu. Dalam sekejap, sauropoda di dalam sarang melihat ada penyusup. Mereka mengeluarkan raungan yang dalam. Seluruh sarang bergetar. Kemarin sudah pernah terjadi sekali. Mereka sudah cukup akrab dengan nyalong yang besar. Chen Lei langsung melompat tinggi dan bersorak dengan penuh semangat. Perisai besar di tangannya memancarkan cahaya merah. Perisai itu menghantam dengan keras. Bom perisai raksasa langsung menghantam pipi Daedral hingga kepalanya terpelintir. Dia yang kesakitan mengaum marah. Chen Lei bertindak dengan cepat, mengambil Mulinbu dan langsung melemparkannya ke mulutnya. Berhasil. Namun, detik berikutnya, Dialong langsung melakukan drift dan melemparkan Chen Lei keluar. Chen Lei menabrak dinding sarang hingga membuat lubang. Jangan repot-repot berbohong. Kamu agak bingung. Sobat, apa kamu sedang main game? Beri waktu pada Dialong untuk mencerna. Benar saja. Detik berikutnya, Daichi yang sedang menyerang Chen Lei. Yalong tiba-tiba mengeluarkan raungan kesakitan. Mulin Valley benar-benar berhasil. Melihat hal itu, mereka langsung berlari ke sana. Tidak ada banyak percakapan. Hanya kerjasama yang sangat kompak kamu mendayung di belakang. Zez 2 kali perintah. Tim yang dipimpin oleh Zuking. Dibandingkan dengan para gadis cantik di tim Xiaoyu, mereka jauh lebih kompak. Tim Dayu punya komandan. Ada yang meragukan komandonya. Ada yang tidak mematuhi perintah. Lagi pula, mereka semua merasa diri mereka paling hebat. Kurang dari 5 menit, Dialong pun mengeluarkan erangan sedih yang serak. Tubuhnya yang besar menghantam tanah dengan keras. Penampilan keempatnya juga jauh lebih baik daripada kemarin. Meski tanpa Duan Fan yang berperan sebagai karakter antagonis, efisiensinya juga jauh lebih cepat. Berhasil melewati sarang naga bumi dalam waktu 20 menit 38 detik. Melihat informasi di panel, keempat anggota tim bunga ungu, perawat itu langsung terlihat sangat terharu. Sialan 20 menit 38 detik, mematahkan rekor. Bukan hanya memecahkan rekor, tetapi juga unggul hampir 3 menit. Untuk sesaat, Chen Lei dan Lin Tao berceloteh riuh di sekitarmu, sambil menyebut Fan. Kamu benar-benar hebat. Bagaimana kamu tahu kalau nenek Mulin berguna? Iya, dan juga ramuan pembersih elemen tanah. Apa sebenarnya yang terjadi? Ning Zuking memandangmu dengan kagum. Sambil tersenyum tipis, dia berkata kepada yang lain, bagaimana? Aku tidak salah menilai orang, kan? Kapten hebat, Gao Teng di sana, merapikan bahan-bahan yang keluar dari ledakan Dialong. Dengan sedikit ragu, aku berkata, ini hanya hipotesis. Misalkan ini adalah taktik tim lain, kamu hanya menirunya saja. Saat akan melarikan diri, dia bersuara pelan dan melompat tinggi. Menurutmu, kalau tim Rain menggunakan taktik ini, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan level ini? Apa yang kamu katakan juga masuk akal. Kalau ada strategi seperti itu, saya kira mereka tidak akan butuh waktu 15 menit. Iya, aku bahkan tidak berani membayangkannya. Orang yang bisa diandalkan seperti Fan, bisa dikeluarkan dari tim. Seringkali tim tidak kekurangan pemain cadangan, juga tidak kekurangan penyembuh. Yang dibutuhkan adalah pemikiran tim. Seorang pemimpin tim yang hebat, cukup untuk membuat 4 profesional lainnya, untuk menjalankan peran lebih dari 5 orang. Fan, bergabunglah dengan tim kami. Lin Tao mendekati kamu. Matanya telah berubah menjadi bintang. Bahkan sapaanmu pun berubah dari kamu menjadi Kak Fan. Hai, Lin Tao. Jaga sikap. Ning Zuking menarik Lin Tao menjauh darimu dulu. Kamu tidak menolak. Hanya melihat jam. Kamu melanjutkan. Karena sudah selesai, aku akan pergi. Baiklah, kata Lin Tao sambil mencibir. Sedangkan Ning Zuking tampak, sambil tersenyum melihat pemain terbaik dari tim Zijinghua. Posisi berikutnya, kami selalu menantikan kehadiran Anda. Saat 5 orang keluar dari dungeon. Di pintu masuk dungeon, sudah berkumpul banyak siswa. Astaga, cepat lihat papan peringkat dungeon. Rekor sarang naga bumi ternyata telah dipecahkan. 20 menit 38 detik. Tim Zijinghua sungguh menakutkan. Mereka bahkan langsung memimpin hampir 3 menit. Bagaimana bisa begitu? Tunggu, itu luar biasa. Aku mengerti. Kamu langsung meniru gaya bermain tim Xiaoyu. Kepada tim Zijinghua. Sialan, benar-benar tidak tahu malu. Lin Tao dalam bahasa klasik, satu tangan di pinggang. Jari telunjuknya menunjuk ke arah beberapa siswa yang sedang bergosip di sudut ruangan. Apa yang kalian bicarakan? Hati-hati, Nona akan merobek mulut kalian. Ling Zuking hanya menatap dingin para siswa di sekitarnya. Chen Sheng berkata,
Tim Zijinghua kami menggunakan gaya bermain tim Xiaoyu. Apakah mereka cocok? Kalau ada yang suka ikut campur, silakan saja bilang ke Zheng Xiaoyu. Mulai hari ini, tim Zijinghua mulai menyerang tim Xiaoyu dan mengalahkan semua peringkat mereka. Kartu as terkuat dari tim Xiaoyu telah mereka buang sendiri. Lalu dengan apa mereka akan melawan saya? Sementara itu, di sebuah butik gaun pengantin mewah sedang turun hujan. Dengan marah menutup telepon, Gu Fan membawa Ning Zuking dan tim mereka 20 menit menyelesaikan dinasti naga bumi. Sui juga mengatakan bahwa dia akan mulai menyerang tim Xiaoyu kami. Bukan dia. Dari mana dia berani begitu? Ada apa? Xiaoyu, Erin, yang sedang mencoba gaun pengantin di sampingnya, bertanya. Angela dan Li Suekin juga menoleh. Tepat di bawahnya, dadanya naik turun dengan cepat, dengan nada kesal. Baru saja Gu Fan berdiri sambil membawa bunga ungu emas milik Ning Zuking. Langsung dengan catatan waktu 20 menit 38 detik, memecahkan rekor papan peringkat sarang naga bumi. Ning Zuking masih berteriak-teriak di sana, mengatakan akan menghapus semua daftar peringkat kami. Akan mengalahkan. Apakah dia sedang bercanda? Dia pikir dia siapa? Erin mengerutkan kening pada 20 menit 38 detik, secepat itu. Tapi apa gunanya jadi juara sekarang? Penilaian tim pahlawan sudah lama selesai. Benar juga. Hujan turun. Aku menarik napas dalam-dalam beberapa kali. Aku menahan amarahku. Jangan pedulikan dulu para badut itu. Cepat pilih gaunnya. Hari ini kita yang jadi bintang utamanya. Nanti besok kalau ada waktu, kita akan pergi mengambil kembali rekaman itu. Restoran berputar di Hotel Honor, Kota Huaihai, sore hari. 4 anggota tim Xiaoyu berdiri di pintu masuk, dengan senyum penuh kesombongan di wajah mereka. Selamat kepada tim Xiaoyu yang telah naik ke tim pahlawan. Sepertinya tahun ini dia akan diterima di Universitas Imperial. Cium aku. Terima kasih. Terima kasih. 4 gadis itu memamerkan senyum palsu yang khas, menanggapi ucapan selamat dari semua orang. Namun, tepat pada saat itu, seorang wanita berambut panjang bertubuh tinggi sedang berjalan. Li Suekin mengerutkan kening, sambil menatap orang yang datang. Dia berkata dengan nada dingin, Chen Lina, kenapa kamu datang? Chen Lina tersenyum manis. Aku datang untuk mengucapkan selamat padamu. Li Suekin mendengus. Dia sama sekali tidak memberitahu Chen Lin tentang hal ini. Nah, tidak ingin ibu yang tidak berguna ini datang ke sini dan mempermalukannya. Malu-maluin. Bagaimana kamu bisa menemukannya? Tidak ada salahnya memberitahumu. Apakah dia memintamu untuk membantunya? Agar aku membawanya kembali ke dalam barisan. Mendengar namamu. Wajah Chen Lina menunjukkan ekspresi yang aneh. Dia melihat postingan Li Suekin di WeChat semalam. Baru tahu kalau kamu dikeluarkan dari tim. Tak heran kemarin sore kamu datang menemuiku. Dan begitu keras. Ternyata itu untuk melampiaskan amarah. Melihat Chen Lina tidak berkata apa-apa, Li Suekin merasa bahwa apa yang dikatakannya benar. Wajahnya menunjukkan senyuman sinis Chen Lina. Kembalilah dan sampaikan padanya. Tidak mungkin dia kembali ke pasukan. Aku tidak mungkin melakukannya demi dia. Mengorbankan masa depanku sendiri. Zheng Xiaoyu yang berada di sampingnya mengerutkan kening. Si Li Suekin ini benar-benar tidak tahu cara membaca suasana. Banyak orang yang melihat. Meskipun hubungan kalian buruk, kalian harus berpura-pura. Bukankah ini akan memengaruhi reputasi tim Xiaoyu? Terpaksa, dia memutuskan untuk menggantikan. Halo, Bu. Saya Zheng Xiaoyu, Kapten tim Xiaoyu. Silakan ke sini. Tempat duduk Anda sudah disiapkan di meja utama. Dan tak lama kemudian, di tengah antusiasme semua orang, lampu di ruang perjamuan tiba-tiba meredup. Musik yang meriah pun mulai terdengar. Beberapa sorotan lampu putih dan merah bergantian menerangi tim Rain. Keempat gadis itu, mereka menjadi pusat perhatian seluruh penonton. Tepat pada saat itu, ponsel Chen Lina berdering. Dia sedikit mengerutkan kening, membuka ponselnya dan melihat Bibi Lina. Mampir sebentar. Lantai 2 ruang perjamuan ada di belakang kananmu. Di tangga di sudut, kamu yang mengirim SMS. Chen Lina menoleh ke atas. Di sudut ada bayangan hitam yang sangat tidak mencolok. Setelah melalui pergulatan batin, Chen Lina bangkit dan berjalan menuju tangga. Lantai 2 adalah ruang yang remang-remang seperti loteng. Yang sempit, berdiri di teras kecil lantai 2. Bisa menjulurkan kepala untuk melihat ruang perjamuan di bawah. Kamu sedang berdiri di tepi tembok setinggi pinggang sambil melihat. Chen Lina tersenyum sambil melambaikan tangan. Bibi Lina, di sini Chen Lina berjalan ke arahmu. Berbisik kepada Xiao Fan. Kenapa kamu memanggilku ke sini? Kamu bilang apa lagi yang bisa dilakukan? Tentu saja demi 20% nilai kemerosotan terakhir itu. Beberapa saat kemudian, nilai keterpurukan Chen Lina akhirnya mencapai 90%. Anda telah memperoleh bakat kelas S, batas bin. Efek, kerusakan yang ditimbulkan oleh keterampilan elemen S menjadi 300%. Penggunaan sihir sebesar 500%. Kecepatan mempelajari keterampilan elemen S. Kecepatan peningkatan keahlian meningkat 200%. Partikel es di sekitarmu saat ini, seolah-olah telah menemukan titik pusatnya. Mulai aktif, mengalir dengan liar ke dalam tubuhmu. Hanya dalam beberapa malam, berbagai elemen telah mengalir di seluruh pembuluh darah tubuh. Kamu sering menghembuskan napas. Nilai keterpurukan akhirnya mencapai lebih dari 80%. Sayangnya, hanya kurang 10% terakhir. Agar bakat kelas S ini bisa ditingkatkan menjadi SS. Batas tingkat S dalam bakat tingkat S, juga termasuk bakat menakutkan yang cukup terkenal. Menghasilkan 300% output yang menakutkan. Satu-satunya kelemahan adalah konsumsi sihir sebesar 500%. Dalam pertempuran tim, yang tidak bisa melepaskan banyak serangan pamungkas. Tapi memang benar-benar ganas. Kalau tidak, Li Suekin tidak akan begitu sombong. Dan pada saat itu, Zheng Xiaoyu berdiri di tengah panggung. Wajahnya tersenyum di sini. Saya akan mengumumkan anggota terbaru dari tim Xiaoyu. Begitu kata-kata si babi itu selesai, seorang pria muda yang tampan naik ke atas panggung. Dia mengambil mikrofon dan berkata, "Halo semuanya, saya adalah babi bodoh." Begitu dia keluar, tiba-tiba terdengar teriakan kaget yang cukup keras dari para penunggang kuda. Sialan, itu bajingan. Dia bukan cuma kaya, tapi juga seorang profesional berbakat kelas S. Jadi, pengusiran Gu Fan sebenarnya sudah direncanakan sejak lama. Siapa tahu, si babi itu orang dari keluarga Zhu di ibu kota, ingin membeli satu tempat di Regu Pahlawan. Jangan terlalu mudah. Merasakan suara perdebatan yang sengit dari bawah panggung. Sebuah senyuman muncul di wajah si babi. Suaranya begitu tenang hingga
Senang bisa bergabung dengan tim pahlawan. Terima kasih juga kepada Zheng Xiaoyu. Kapten telah memberi saya kesempatan ini. Saya akan bekerja sama dengan baik dengan beberapa anggota tim untuk mempertahankan status tim pahlawan. Semua orang tahu apa yang dia maksud. Kualifikasi sebenarnya dari tim pahlawan ditentukan oleh dari penjumlahan hasil kedua pertandingan, dan tim di bawahnya dikurangi 20% setelah tersingkir. Sangat-sangat penting. Ini berarti mereka harus terus meraih posisi pertama, baru bisa duduk kokoh di tata tim pahlawan. Tidak ada ruang untuk kesalahan. Jika hanya meraih posisi kedua, Ning yang kali ini menempati posisi kedua. Justru tim Ning Zuking yang meraih juara pertama. Keberadaan tim pahlawan akan menjadi tim Ning Zuking. Namun, hal seperti ini hanya membuat semua orang tersenyum paham. Tim Xiaoyu akan kalah. Tidak mungkin. Tim Xiaoyu saat ini sudah berevolusi menjadi bentuk sempurna. 5 orang profesional berbakat kelas S. Dengan susunan seperti ini, bagaimana mungkin bisa kalah? Apalagi Zhong Hao adalah ahli pedang, putri Dewa Pedang Mus. Namun, sang Dewa Pedang Mus tidak menunjukkan ekspresi apapun. Hanya diam-diam menyantap hidangan lezat di atas meja. Dia melihat Chen Lina kembali dengan diam-diam. Duduk kembali di tempat semula. Dia sedikit mundur. Hidungnya mencium bau yang aneh. Chen Lina merasa sedikit bersalah karena diperhatikan oleh Mus. Lawan itu adalah seorang ahli di jalur gunung dan laut. Tidak mungkin saat baru saja melakukan hal seperti itu. Ketahuan oleh pasangannya, kan? Ada apa, Tuan Pedang Suci? Mus menatapnya dengan tatapan datar. Apakah kamu kepanasan? Sedikit, kata Chen Lina sambil tersipu. Memang sebagai orang kuat di jalur gunung dan laut, seluruh ruang perjamuan, keberadaan semua orang tidak luput dari indera Mus. Termasuk setiap gerakan Chen Lina barusan. Pesta berlangsung hingga selesai. Li Suekin tidak pernah datang ke meja utama sekalipun. Chen Lina menghela napas. Diam-diam meninggalkan hotel. Di sisi lain, sang ahli pedang, Mus, juga tidak menyapa putrinya, Zheng Xiaoyu, lalu bersiap untuk pergi. Dia biasanya asyik berlatih dan bertarung. Sepanjang tahun, dia jarang berada di rumah. Alasan saya datang hari ini adalah agar semua orang tahu, Zheng Xiaoyu adalah putri dari Mus, sang dewa pedang. Yang ingin mengganggunya harus tahu bahwa di belakangnya ada Dewa Agung di belakang. Pintu lift yang hampir tertutup itu ditekan lagi untuk dibuka. Mata Mus sedikit berbinar. Seorang remaja yang sangat tampan, berbicara pada dirinya sendiri dengan gembira. Untung saja hampir ketinggalan lift. Seragam SMA by Hai. Sepertinya teman sekelas yang kehujanan. Mus diam-diam memikirkan penampilan dan karisma orang itu, memberikan kesan yang sangat nyaman. Sambil menilai dalam hati, dia tiba-tiba mengerutkan alisnya, dan sebagainya. Aroma ini berasal dari dirinya. Dia mencium aroma parfum yang familiar. Aroma parfum itu adalah wanita yang baru saja duduk di sebelahnya. Pada tubuh wanita muda bernama Chen Lina itu, sebuah pikiran aneh tiba-tiba muncul di benaknya. Tepat pada saat itu, kamu tersenyum dan berkata, "Kakak, kenapa kamu terus menatapku?" Melihat senyumnya yang sangat cerah, yang penuh semangat, Mus menggelengkan kepalanya. Dengan suara pelan, "Tidak apa-apa." Kamu tersenyum polos dan berkata, "Kakak, kamu sangat cantik." Mus terdiam sejenak saat mendengarnya cantik. Sepertinya sejak dia menjadi dewa pedang, sudah lama tidak ada yang berbicara kepadanya seperti itu. "Terima kasih. Kamu juga." Tepat saat itu, Liz sedikit tersendat. Begitu sampai di lantai 1, kamu pun keluar tanpa banyak bertanya. Berbalik dan melambaikan tangan kepada Mus sebagai tanda perpisahan. Mus tidak menjawab. Matanya datar sampai jumpa. Dalam hidup, kita akan bertemu banyak orang. Tetapi yang benar-benar kita kenal hanyalah segelintir. Jika tidak ada halangan, saya dan remaja di hadapan saya, mungkin tidak akan pernah bertemu lagi. Pertemuan dengan Mus bukanlah kebetulan. Kamu sudah lama mengintai di tengah kerumunan. Begitu mendeteksi Dewi yang bisa dihubungkan. Dewi Mus berusia 38 hari, berbakat sebagai ahli pedang. Tingkat SS. Jalan gunung dan laut tingkat 5 peringkat Dewi 97 poin. Apakah memilih Mus sebagai objek tautan? Anda dengan tegas memilih tidak. Setelah nilai kemerosotan Chen Lina melebihi 80%, kamu sudah bisa menghubungkan Dewi berikutnya. Ibu Zheng Xiaoyu, sang ahli pedang. Mus adalah objek penghubung yang sangat baik. Sebagai sosok di sayapmu, Ibu Zheng Xiaoyu, sang ahli pedang. Mus sudah merencanakannya sejak awal. Rumah sang ahli pedang kelas SS itu, jika bisa mencapai 100% nilai kejatuhan, maka bisa berevolusi menjadi bakat tingkat SS. Tapi bukan sekarang. Mus dari San Haijing. Untuk saat ini, saya belum bisa menaklukkannya. Sama seperti kuda kecil yang tidak bisa menarik gerobak besar. Jika sekarang dihubungkan dengan Mus, mungkin akan memakan waktu lama. Tidak bisa menyelesaikan misi nilai tenggelam. Karena objek tautan baru telah dibuka. Dewi peringkat kedua juga harus dimasukkan ke dalam agenda. Pagi hari tanggal 1, pintu masuk teleportasi Huai Haino. 1. Si babi bodoh sudah menunggu di sini sejak pagi-pagi sekali. Mengenai bergabung dengan tim Xiaoyu, dia serius. Banyak orang yang menyebarkan rumor bahwa dia membayar mahal agar Zheng Xiaoyu memecatmu, memberinya posisi yang sama. Sebenarnya justru sebaliknya. Zheng Xiaoyu lah yang menghubunginya terlebih dahulu dan mengatakan kepadanya bahwa dia akan menyingkirkan orang yang menjadi beban di tim. Tanyakan padanya apakah dia tertarik bergabung dengan tim Xiaoyu. Tentu saja saya sangat tertarik. Alasan si babi bodoh datang ke kota Huaihai untuk bersekolah itu karena, sebagai salah satu dari banyak kuil cabang keluarga Zhu, harus saling bersaing. Hanya dengan menunjukkan bakat yang cukup, barulah keluarga Zhu akan memperhatikannya dan membina bakatnya. Yang tidak berbakat, pada akhirnya hanya bisa menjadi anak orang kaya biasa. Karena ada kesempatan untuk menjadi anggota dewan di tim pahlawan. Mengapa tidak? Melihat jam di pergelangan tangannya, si babi sedikit mengerutkan kening. Sudah terlambat 35 menit. Ini pertama kalinya kita main bareng dan sudah terlambat, bahkan terlambat begitu lama. Kamu tidak punya rasa waktu sama sekali? Sedang berpikir apakah akan menelepon Zheng Xiaoyu. Tampak sosok yang berdesakan dari kejauhan. Zheng Xiaoyu menguap. Masih bawa alkohol. Dasar brengsek. Kenapa kamu datang begitu pagi? Si babi bodoh mengangkat sudut bibirnya. Sudah pagi. Aku sudah menunggu kalian selama 35 menit. Loh, bukankah kita janjian jam 9? Zheng Xiaoyu melambaikan tangannya. Wajahnya penuh dengan rasa kesal. Semua itu karena Gufan. Sebelum dia pergi,
dia lupa mengingatkan kita untuk menyetel alarm. Dulu dia yang selalu membangunkan kami. Begitu kata-kata itu terucap, si babi tiba-tiba merasa ada yang aneh. Seolah-olah dia telah naik ke kapal pencuri. Adegan berganti. Bersama 5 anggota tim, telah muncul di sarang naga bumi. Di dalam dungeon, Ding dipengaruhi oleh lingkungan elemen tanah. Nilai atribut Anda turun 30%. Suara peringatan bergema di benak si babi. Sebuah rasa berat yang familiar muncul. Kemarin saat pertama kali turun ke bawah, saya sama sekali tidak berpengalaman. Dengan buff 30% untuk semua atribut, sungguh terlalu sulit untuk dilawan. Zheng Xiaoyu menatap Zubadang dan berkata, kenapa masih diam saja? Ingat ya, dasar babi. Dibangunkan. Dalam hati, dia menamparkan dirinya sendiri. Waktu itu berharga. Layak menjadi tim Xiaoyu yang menduduki peringkat pertama. Irama permainannya memang cepat. Tidak ada waktu yang terbuang. Sebagai salah satu dari 10 penyihir teratas di kota Huaihai, saya sama sekali tidak bisa mengikuti ritmenya. Dia segera mengeluarkan 5 botol ramuan berwarna coklat tanah, dan membagikannya kepada para wanita untuk merawat rambut. Meneguk ramuan pembersih unsur tanah dalam satu tegukan. Tunggu, itu salah. Jung Hao, yang baru saja meminum ramuan itu, adalah orang pertama yang menyadari ada yang tidak beres. Xiu Mei menatap pulau babi bodoh dengan alis sedikit berkerut. Zubaduan terkejut dan bertanya, ada apa? Obat apa yang kamu berikan kepada kami? Ramuan elemen tanah suci dari gadis bangsawan. Apakah kamu membeli produk yang berkualitas buruk? Sementara itu, Erin sedang buang air besar di sampingnya. Kemarin setelah kami minum ramuan afinitas elemen, nilai atributnya naik 20% dibandingkan sebelum masuk ke dungeon. Tapi setelah minum ramuan yang kamu berikan, kita masih turun 10%. Bagaimana mungkin? Ini pasti ramuan dari cermin Ning Yuan. Tidak mungkin salah. Sekarang hanya kita yang memiliki cermin tulang patah. Paling-paling hanya bisa menyerap khasiat cermin penggumpal. Apakah kalian salah ingat? Satu naik 20%. Satu turun 10%. Selisihnya masih 30%. Jika kata-kata Erin benar, kemarin hujan. Setelah beberapa anggota tim meminum ramuan pembersih sungai elemen tanah, penambahan nilai atribut yang diberikan oleh ramuan pembersih sungai itu mencapai 50%. Bagaimana mungkin hal seperti itu bisa terjadi? Tapi saat sedang berbicara, si babi tiba-tiba menyadari satu masalah lagi. Tunggu, kalian bilang, kalian kemarin saat menyelesaikan dungeon, sudah membawa ramuan pembersih sungai elemen tanah, sarang naga bumi. Tapi dungeon baru, tidak ada yang tahu mekanisme di dalam dungeon. Mungkinkah itu sarang wyvern tanah? Tapi dungeon baru, tidak ada yang tahu trik di dalam dungeon. Tentu saja tidak menutup kemungkinan ada yang terus-menerus menyembunyikannya. Hanya membawa sedikit obat pembersih dan ramuan. Apa yang aneh? Erin menyilangkan tangannya. Wajahnya tampak enggan. Justru kamu. Jangan cari-cari alasan. Kami setuju kamu bergabung dengan tim Xiaoyu. Bukan untuk bersantai-santai. Karena kamu yang bertanggung jawab atas logistik tim. Belanjakanlah uang di tempat yang seharusnya. Jika bisa membeli yang terbaik, belilah yang terbaik. Jangan berpikir bahwa kita semua adalah profesional terbaik. Berpikir bisa beruntung dengan menghemat sedikit uang ini. Saya tidak punya penjelasan lain. Ini satu-satunya kali. Dasar babi sialan. Aku orang keluarga Zhu. Hanya kurang sedikit uang darimu. Aku benar-benar kesal. Saat itu, Zheng Xiaoyu angkat bicara untuk memberi jalan keluar kepada si brengsek. Sudahlah, kan cuma beda sedikit atributnya. Tidak ada pengaruhnya sama sekali. Badan pertama kali bergabung dengan tim kami. Wajar jika dia belum terbiasa dengan ritme kami. Kita sudah membuang banyak waktu. Cepat lanjutkan. Zheng Xiaoyu memimpin jalan keluar. Si babi mengikuti dari belakang dalam keheningan. Apakah ini benar-benar masalahku? Memang itu tugas utamanya. Adalah penyihir pemahat tapi berbakat kelas S. Tidak terlalu paham soal dukungan logistik. Alasan mengapa saya mengambil peran sebagai pendukung dalam tim. Karena ini adalah Zheng Xiaoyu. Salah satu syarat agar dia bergabung dengan tim. Lagi pula, kami kekurangan seorang pendukung penuh waktu. Selalu ada hal-hal sepele yang harus dilakukan oleh seseorang. Tak lama kemudian, mereka bertemu. Gelombang pertama Monster Dungeon, anjing serigala. Tingkat pertama pertarungan patah tulang. Meskipun hanya satu tingkat, tapi jumlahnya tidak sedikit. Ada sebanyak 20 ekor. Banyak tim. Bahkan, 20 ekor anjing serigala di level pertama pun tidak bisa dilewati. Hujan turun melihat keadaan itu. Dengan cepat membungkuk, lalu menyerbu ke arah kawanan anjing serigala. Si babi bodoh mengangkat tongkat sihirnya dan bersiap melepaskan sihir. Li Suekin mengulurkan tangan untuk menghentikannya. Dengan suara pelan, serahkan saja semuanya kepada kapten. Ini kesempatan bagimu untuk melihat kekuatan tim Rain kami. Baru saja melihat seekor anjing serigala. Bahkan tidak sempat mengeluarkan jeritan. Tubuhnya langsung terbelah dua. Hanya sekelompok anjing serigala sampah. Membuang-buang waktu kita. Sedang hujan, ekspresi dingin. Pedang panjang perak di tangannya memancarkan kilauan dingin. Kuat sekali, pikir si babi sialan dalam hati. Zheng Xiaoyu kembali mengayunkan pedang panjangnya. Cahaya melintas. Dengan mudah menangkap beberapa ekor anjing serigala. Awo kehilangan beberapa rekan berturut-turut. Anjing-anjing serigala yang tersisa menunjukkan ekspresi ganas. Menggeram. Menyerang dengan ganas. Terlalu sombong. Zheng Xiaoyu tersenyum sinis. Langsung saja tanpa menghindar. Berdiri di tempat dan menahan serangan anjing serigala. Melakukan serangan balik. Sekelompok orang yang bahkan tak bisa menembus pertahananku. Belum selesai bicara. Suara dentuman keras meledak di dada Zheng Xiaoyu. Bab 14. Zheng Xiaoyu yang dihajar habis-habisan di dalam dungeon. Sedang hujan. Seekor anjing pemburu yang tertabrak oleh benturan yang mengerikan. Mengeluarkan erangan tertahan. Langkah-langkah yang panik. Berturut-turut mundur. Hanya merasakan organ dalamku bergetar hebat pada saat ini. Lalu, darah berbau busuk langsung naik ke tenggorokan. Tidak mungkin. Angela Kim lahir. Pupil bergetar. Kemarin, anjing-anjing serigala ini jelas-jelas tidak bisa menembus pertahanan Kapten Kompi. Detik berikutnya, di bawah tatapan semua orang, seekor anjing serigala membuka taringnya yang berbau busuk dan langsung menggigit betis yang basah kuyup. Tidak ada pelindung baju besi di sana pus. Darah memancar keluar dari ruang tamu. Kemudian tangan kirinya juga langsung digigit erat oleh anjing serigala lainnya. Anjing-anjing serigala lainnya pun ikut menyerang. Hampir saja hujan itu menenggelamkan.
Adegan ini langsung membuat orang-orang di belakang tercengang. Ah, Zheng Xiaoyu menjerit kesakitan. Sakit sekali. Cepat ambil aku. Semua orang terbangun dengan kaget. Angela menyatukan kedua tangannya dan mulai berdoa. Kembalinya perisai suci. Satu penyembuhan. Perisai yang menyerap satu serangan. Langsung dikenakan pada Zheng Xiaoyu. Ailan mengeluarkan pedang Vajra yang dibuat khusus dari ikat pinggangnya. Dan memasangnya pada busur panahnya. Angin, dengarkanlah seruanku. Lebah merah terbungkus dalam sejarah pedang. Saat ditembakkan, gelombang menyebar ke belakang. Membentuk segel raksasa. Yang melanda kawanan anjing serigala. Dalam sekejap, serigala-serigala yang mengelilingi Zheng Xiaoyu. Dalam sekejap, si babi bodoh. Alis dan matanya sama persis. Tatapannya pada Erin berubah. Tak heran jika peri ini bersikap begitu sombong. Memang ada daya rusak yang cukup. Dan daya kendalinya sangat kuat. Dibandingkan dengan hujan yang sedang turun di depan mata. Rasanya dia nggak mau diakui sebagai Little Sword Saint. Kapten, kamu baik-baik saja? Angela berlari kecil ke sana dan membantu Zheng Xiaoyu berdiri. Sakit sekali, kata Zheng Xiaoyu sambil terengah-engah. Aku sudah tidak ingat lagi. Sudah berapa lama aku tidak mengalami cedera separah itu? Setidaknya sudah 2 tahun. Angela segera melanjutkan menggunakan sanktuari. Untuk menyembuhkan luka yang sedang berdarah. Segera, luka yang berlumuran darah itu pun sembuh di bawah cahaya suci. Apa yang sebenarnya terjadi? Kemarin, anjing-anjing serigala ini, bahkan tidak bisa menembus pertahananmu. Li Suekin berkata sambil mengerutkan kening. Apakah anjing-anjing serigala itu tiba-tiba menjadi lebih kuat? Tanya Angela. Semua orang menatap Zheng Xiaoyu. Alasan mengapa di dalam tim, tidak ada profesi bertema pertempuran jarak jauh. Karena Zheng Xiaoyu merasa, kehadirannya saja sudah cukup untuk menahan serangan. Monster biasa sama sekali tidak bisa menimbulkan kerusakan yang berarti. Bahkan jika itu bos, dia akan memiliki ruang gerak yang cukup. Bahkan jika terluka, ada penyembuh dengan bakat kelas S yang segera memberikan perawatan. Aku tahu apa penyebabnya. Erin berdiri di samping dan berkata dengan nada dingin. Dia menatap si brengsek di sampingnya dengan kesal. Semua ini salah si babi bodoh. Dasar babi. Jika bukan karena ramuan pembersih unsur berkualitas rendah yang dia berikan, statistik kita tidak akan jauh berbeda dari kemarin. Jadi, Kapten, justru Anda yang tidak mampu menahan serangan anjing serigala dan terluka. Zheng Xia dan Xiu Mei sedikit terkejut, menatap Zubada dengan tatapan tidak ramah. Sepertinya memang itulah alasannya. Dasar babi, itu kamu, kan, yang aku sediakan. Sudah merupakan ramuan elemen Ningyuan yang terbaik. Jika kalian tidak percaya, kalian bisa mengambil sisa-sisanya dari saya untuk diperiksa. Zubaji juga bukan orang yang tidak punya emosi. Wajahnya langsung muram. Berkali-kali menyalahkan aku. Kira-kira aku ini orang yang gampang ditindas? Kalian, jangan bertengkar. Angela menyatukan kedua tangannya di depan dada. Dengan ekspresi sedih, dia berkata dengan lembut. Ada satu hal lagi yang mungkin kalian lupa. Tautan bakat kelas B Gufan dapat memberikan peningkatan atribut sebesar 20% kepada kita masing-masing. Artinya, ketika kita memasuki dungeon kemarin, memiliki total 40% bonus atribut, berbeda 50% dengan kita hari ini. Semua orang terdiam. Bonus atribut sebesar 50%. Perbedaannya bisa dibayangkan. Sayangnya, ini bukan peristiwa dalam permainan. Jika ada data panel, maka akan lebih jelas. Zheng Xiaoyu sering menghela napas. Wajahnya muram. Gufan tetaplah Gufan. Semua ini salah si bodoh Gufan. Babi itu bukan saudara. Hanya mengurus hal-hal yang tidak penting. Aku ditendang olehmu. Aku tidak akan memberikan bonus bakat lagi kepada kalian. Bukankah ini hal yang wajar? Kamu malah menyalahkan orang lain. Tiba-tiba dia mulai merasa menyesal. Bergabung dengan apa yang disebut tim pahlawan ini. Rasanya orang-orang ini seperti sedang sakit. Erin mengerutkan kening. Sambil berkata kepada Li Suekin. Suekin, tunggu sampai dungeon selesai. Baru kamu cari Gufan lagi. Suruh dia sebelum ujian 5. Terus menggantungkan bakatnya padaku. Zheng Xiaoyu juga menyetujuinya. Benar, Suekin. Aku serahkan urusan ini padamu. Angela menatap mereka dengan bingung. Berbisik, tapi, bukankah dia sudah bilang dengan jelas hari itu bahwa dia tidak akan memberikannya padaku? Tautan itu. Dan, hari ini Gufan sudah membantu tim Bunga Bakung memecahkan rekor kami. Apakah dia akan setuju? Erin tertawa sinis. Kamu terlalu memuji Gufana, si pengikut setia. Dia seperti anjing jalanan. Beri dia sosis. Coba-coba 2 kali. Langsung lari mendekat. Paling-paling Suekin harus sedikit mengorbankan penampilannya. Cukup pura-pura menyedihkan dan memohon pada Gufan saja. Baiklah, kita keluar dari dungeon dan bicara dengannya. Li Suekin, tembakan tunggal. Sepertinya hal ini tidak layak dibicarakan. Si babi bodoh tidak bersuara. Sepertinya nilai-nilai moral orang-orang ini agak bermasalah. Seperti orang-orang politikus jahat di aplikasi Xiaomo itu. Sia-sia saja menghabiskan begitu banyak waktu. Masih mau main? Dia bertanya sambil menggigit bibir saat hujan turun. Mengapa tidak memukul? Paling-paling hanya buang waktu 1 menit. Bukankah itu hanya sedikit atribut saja? Nanti aku akan lebih berhati-hati saja. Iya, benar. Kalau keluar sekarang, bukankah kita akan ditertawakan orang lain? Erin melirik si brengsek itu. Dengan wajah tidak puas. Aku tidak mau dipermalukan. Kalau mau keluar, keluar sendiri. Bukan begitu maksudku. Si babi segera melambaikan tangannya. Melihat ekspresi orang-orang. Sepertinya tidak peduli sama sekali dengan situasi tadi. Semua ini pasti hanya kebetulan. Bab 15 kenapa beda sama waktu Gufan ada? Kapten, tolong hindari serangannya. Aku sedang menghindar. Tapi entah kenapa, hari ini reaksiku jadi sangat lambat. Karena tim tidak memiliki. Biasanya menahan serangan dan mengalahkan lawan. Zheng Xiaoyu. Hari ini dia dipukuli dan ditendang oleh monster-monster kecil di dungeon sepanjang jalan. Dia sangat ingin menghindar dari serangan. Tapi karena skill gerakannya sama sekali belum dilatih, saya sama sekali tidak bisa menghindar. Sakit di mana-mana. Sebagai pewaris sang dewa pedang, sedang hujan. Dulu di mana pernah mengalami luka separah itu. Saat bermain dungeon ini kemarin, monster-monster kecil di depan ini sama sekali tidak perlu ditangani oleh orang lain. Dia sendiri yang menghabisi semuanya. Setelah susah payah menghabisi sekelompok monster kecil lagi, Erin berkata sambil mengerutkan kening. Aneh, Tautan Gufan.
hanya memberikan bonus atribut sebesar 20% saja. Tidak mungkin selisihnya sebesar itu, kan? Bukan hanya dungeon sarang naga bumi. Dungeon lainnya juga menggunakan strategi yang sama. Dalam 2 tahun terakhir, situasi seperti hari ini belum pernah terjadi. Pandangan Erin tiba-tiba tertuju pada orang yang sedang berbicara. Yang ditabrak monster kecil itu. Perlengkapan pelindung yang agak rusak itu. Kapten, itu bukan perlengkapan pelindungmu, kan? Waktunya efek lapisan sudah habis, kan? Mendengar itu, Zheng Xiaoyu berseru. Seketika menyadari. Erin, kamu benar. Ada kemungkinan itu. Setelah dungeon selesai, aku akan beli yang baru. Perlengkapan yang dulu selalu disiapkan oleh Gufan secara berkala. Setiap 2 atau 3 kali menjelajahi dungeon, dia harus mengganti satu perlengkapan pelindung. Kalau dipikir-pikir, memang sudah waktunya mengganti perlengkapan. Li Suekin berkata pelan. Kapten, kalau begitu, mari kita bersembunyi di belakang dan menghabisi monster-monster itu dari jarak jauh. Kamu istirahat dulu. Nanti saat melawan bos Deidaya, kita masih butuh kamu. Zheng Xiaoyu sangat ingin langsung menyetujuinya, tapi merasa dirinya terlalu cepat menyetujuinya. Agak memalukan. Hanya sekelompok monster sampah. Tidak perlu. Kapten, ikuti saja saran Suekin. Angela berbisik. Baru saja mengejar Naingka di tengah hujan. Dia pasti kelelahan. Kalau kalian semua bilang begitu, baiklah. Ini bukan karena aku tidak mau mengandalkan monster-monster itu. Zheng Xiaoyu terlihat sangat terpaksa. Sebenarnya diam-diam merasa lega. Apakah Li Suekin akan bertindak? Si babi bodoh mengalihkan pandangannya ke seorang berambut biru. Dengan raut wajah dingin dan angkuh. Li Suekin juga merupakan penyihir berbakat. Ketenaran garis es Li Suekin telah tersebar luas. Bisa dibilang dia adalah penyihir nomor 1 di kota Huaihai. Serangan es yang mengerikan. Penafsiran langsung tentang apa itu dunia es dan salju. Sekarang akhirnya ada kesempatan untuk menyaksikan sendiri batas es. Si babi agak menantikannya. Tak lama kemudian, segerombolan monster kecil menyerbu datang. Li Suekin memegang tongkat sihir berwarna biru tua, berdiri di hadapan semua orang. Angin sepoi-sepoi mengibaskan ujung bajunya. Detik berikutnya, angin dingin bertiup kencang. Li Suekin mengangkat tongkat sihirnya dan menunjuk ke depan dengan lembut. Bibir merahnya yang lembut sedikit terangkat. Jalan yang membeku. Hawa dingin yang membeku menderu keluar. Lebih dari 10 monster kecil di barisan depan. Berhenti sejenak dengan bunyi klik. Seluruh tubuhnya seketika tertutup embun beku. Lalu berubah menjadi patung es raksasa. Udara dingin tidak berhenti. Terus mengalir ke depan. Dimanapun ia lewat, angin pun bertiup. Kemudian Li Suekin menatap patung es di depannya tanpa ekspresi. Mengangkat tangan dan menggenggamnya dengan lembut. Bunyi pecahan. Benturan. Patung es meledak satu demi satu. Tidak ada jeritan. Tidak ada darah. Hanya serpihan-serpihan kristal es. Yang memantulkan cahaya di bawah sinar matahari. Sialan. Babi sialan itu terlalu bersemangat. Tindakan yang baru saja dilakukan Li Suekin. Jalan beku. Belum lagi 20-an monster kecil ini. Dia merasa bahkan jika ada 100 ekor, Li Suekin bisa menghabisi dalam sekejap. Inikah kengerian dari batas es? Bagaimana? Terpana. Erin melirik si babi sialan itu. Sebuah senyuman muncul di sudut bibirnya. Inilah kartu as tim kami. Selama Suekin ada. Bahkan jika ada banyak monster di dungeon, kami tidak takut. Kuat memang sangat kuat. Si babi mengacungkan jempolnya sambil berkata. Baru saja dalam hatinya karena sedang hujan. Serangkaian tindakan yang tidak masuk akal. Hati yang sedikit kecewa. Mulai gelisah lagi. Inilah tim pahlawan yang kuharapkan. Itulah kekuatan yang seharusnya mereka miliki. Seorang Ailing. Seorang Li Suekin. Menunjukkan sesuatu yang berbeda dari biasanya. Profesional tingkat menengah. Segera gelombang terakhir monster kecil. Langsung dibantai habis oleh Li Suekin. Sama sekali tidak menghabiskan banyak waktu. Sedang hujan. Sambil melihat waktu di ponsel. Chen Shen menghabiskan total 17 menit dari awal sampai sekarang. Waktu yang tersisa bagi kita hanya 3 menit. Angela Xiumei mendesak. Butuh waktu 17 menit. Bukankah itu lebih lambat dari kemarin? Eilan mendengus. Sedikit tidak puas hingga. Siapa yang menyia-nyiakan begitu banyak waktu di awal? Meskipun Erin tidak menyebut siapapun secara spesifik, siapapun yang melakukan kesalahan akan merasa canggung. Seolah-olah ada yang menyentuh titik lemahnya. Mulai gelisah. Katanya aku buang-buang waktu. Tepat di bawah dengan suara yang tajam. Dulu aku tidak bisa menahan serangan. Kita bisa bertarung dengan lancar sampai sekarang. Alasan saya mengambil posisi sebagai penendang. Bukankah itu demi tim kita? Kamu pikir aku suka melawan monster? Kapten, tenanglah. Erin pasti tidak bermaksud seperti itu. Li Suekin segera menegurnya. Kapten, saya tidak sedang membicarakan Anda. Kalau begitu, siapa yang membuang-buang waktu? Siapa yang membuang-buang waktu? Aku yang bilang. Si babi bodoh memandang para pelacur yang berceloteh. Kepalanya hampir meledak. Cepat keluar untuk menyelamatkan situasi. Jangan bertengkar. Kalian semua jangan bertengkar dulu. Waktunya hampir habis. Benar, bisik Angela. Seharusnya masih ada lebih dari 3 menit. Sekarang kurang dari 3 menit. Lalu siapa yang harus disalahkan? Aku. Jangan bertengkar. Li Suekin berteriak. Suasana langsung membeku. Kalau mau bertengkar, lakukan di luar. Hari ini adalah hari pertama pembentukan tim hujan yang baru. Lagi mikirin apa sih? Tinggal 2 menit lebih sedikit. Ya, selama aku masih ada. Sudah lebih dari cukup. Iya, benar. Lebih baik fokus dulu untuk menyelesaikan dungeon. Hari pertama ada sedikit masalah adaptasi. Itu wajar. Hujan turun. Sering kehabisan napas. Dasar elf bodoh. Lain kali aku akan menghabisimu. Yang terpenting sekarang adalah menyelesaikan dungeon ini. Dan, juga harus lebih cepat dari waktu 20 menit 38 detik yang dicatat oleh tim Purple Gold Flower. Baru bisa. Aku tidak mau malu. Ayo, hujan turun. Satu lambaian tangan. Aku akan mengalihkan perhatian Dadia Long agar kamu punya cukup ruang untuk melarikan diri. Waktu suhu 0 mutlak. Li Suekin mengangguk. Kemudian mereka semua menerobos masuk ke dalam sarang naga bumi. Naga bumi yang baik itu terganggu. Mengeluarkan raungan rendah. Mata merah barunya menatap tajam sang penyusup di hadapannya. Aku sudah di atasmu. Cepatlah. Dadia Long karena memiliki sedikit darah naga. Jangan lihat bahwa dia hanya beberapa tingkat di atas orang lain. Tapi itu adalah tempat latihan yang khas.
bos dengan statistik 3D yang sangat tinggi. Bahkan kemarin di bawah komando Gufan, semua orang menghabiskan banyak waktu untuk menyelesaikannya. Bajingan, kembalikan ramuannya. Si babi agak terkejut dengan, sebagai seorang penyihir, Li Suekin, kenapa dia tidak membawa ramuan sendiri? Tapi tetap saja dia mengeluarkan botol, yang diisi penuh dengan cairan biru tua untuknya. Li Suekin membuka tutup botol obat, langsung meneguknya. Detik berikutnya, raut wajah Li Suekin tiba-tiba berubah. Dia menatap Zubaduan dan berteriak, obat apa yang kau berikan padaku? Kenapa aku hanya bisa memulihkan sekitar seperempat sihirku? Bab 16 aku tidak percaya. Mungkinkah Gufan bahkan tidak bisa menyelesaikan buku ini? Si babi bodoh terlihat bingung saat ditanya. Yang baru saja aku berikan padamu adalah sihir Ning Yuan Jing yang kembali ke keluarga Sun. Dapat memulihkan profesi Duan Gujing. Banyak profesi sihir. Lihat, dia sedang menggodaku. Banyak profesi sihir. Lalu, bagaimana saya bisa kembali ke seperempat? Kamu pikir aku belum pernah minum ramuan pengembalian? Doa indah Li Suekin. Si babi mencoba menjelaskan. Ini benar-benar ramuan pemulih cermin Ning Yuan. Meskipun situasinya sedikit berbeda untuk setiap orang, tetapi memulihkan seperempat dari nilai sihir dalam sekejap. Itu sudah banyak, kan? Ramuan pemulihan instan dan ramuan pemulihan lambat itu berbeda. Efek pemulihan yang pertama sedikit lebih lemah, tapi keuntungannya adalah pemulihannya instan. Seringkali bisa membalikkan keadaan. Yang terakhir adalah dalam jangka waktu tertentu. Secara perlahan memulihkan lebih banyak MP. Li Suekin menanyakan lebih lanjut. Apakah kamu sedang berhemat lagi? Dulu, ramuan yang diberikan Gufan padaku selalu bisa langsung mengembalikan nilai sihirku sepenuhnya. Langsung mengisi penuh nilai sihir. Bagaimana mungkin? Buang saja, langsung naik. Ramuan penyembuh dan penahan ini, itu berbeda dengan ramuan King He. Bahkan bagi para praktisi origin, dapat menggunakan ramuan Ming Yuan Jing atau yang lebih tinggi. Asalkan kamu punya uang. Dengan atribut cermin patah tulang yang kita miliki sekarang, setidaknya dibutuhkan ramuan yang dapat melancarkan saraf, agar kondisinya bisa pulih sepenuhnya dalam sekejap. Bawa ramuan pemulih saraf untuk menjelajahi dungeon. Ini bukan sesuatu yang bisa dibeli oleh orang biasa. Jangan bicara tentang isi ranselnya. Benar-benar ada sebotol ramuan penyembuh saraf. Tapi itu untuk menyelamatkan nyawa. Menggunakan alat penyelamat seperti ini, digunakan dalam dungeon harian Mirror of Broken Bones. Kamu masih saja membela diri. Sialan, aku tidak menyangka kamu orang seperti ini. Li Suekin mendengus dingin. Untuk saat ini, aku tidak akan menuntut pertanggungjawabanmu. Aku sekarang memimpin. Sama sekali tidak cukup. Suhu nol mutlak. Siapa yang akan mengalahkan Dechiriu selanjutnya? Babi sialan ini. Untuk sesaat, aku tidak tahu harus berbuat apa. Ramuan Sun Hui memiliki batasan penggunaan CD. Tidak bisa langsung meminum 4 botol sekaligus untuk mengisi penuh. Yang paling penting adalah, dia masih tidak percaya. Li Suekin dulu selalu baik. Benarkah? Menggunakan ramuan penyembuh saraf untuk menjelajahi dungeon. Botol itu harganya setidaknya 300.000 koin. Bahkan keluarga Zhu yang sangat kaya raya, tidak mungkin begitu boros. Saat keduanya saling berhadapan, suara teriakan dan kegelisahan terdengar dari medan perang. Di mana rekan-rekan? Di mana rekan-rekan? Dasar babi, pamanmu. Kenapa kamu juga ada di sana? Baru saja melihat serum. Bagaimana persiapannya? Berapa lama lagi? Angela juga berteriak dari sana. Cepat bantu kapten. Cepat bunuh Daidaya. Kapten akan dipukuli sampai babak belur. Li Suekin dan Zubadan memandang ke sekeliling. Di tengah medan perang yang sudah penuh luka, hujan turun. Satu orang tidak sempat menghindar. Bunyi dentuman. Daya Long, lengan yang kekar itu, langsung menamparkan Zheng Yu ke dinding. Tertanam di dalamnya dan sulit ditarik keluar. Puf puf puf, darah menyembur. Cepat selamatkan aku. Rasanya aku mau mati. Saat hujan turun, dia berkata dengan lemah. Angin, dengarkanlah panggilanku. Erin bergumam pelan, mengangkat busur panjang peri. Pedang sihir melesat keluar dalam sekejap. HMPH, naga bumi mengeluarkan raungan kesakitan. Namun, tebasan pedang tadi, hanya mengenai pinggang kirinya, meledakkan sebuah lubang yang menembus. Bam bam bam. Daya Long yang merasa terancam, langsung menyerang Erin. Melihat hal itu, Erin langsung mulai menginjak-injak kakinya. Jung Hao, apa yang kamu lakukan? Cepat tarik bosnya. Zheng Xiaoyu bukan. Lihat aku begini. Apa aku masih terlihat bisa menarik monster? Yan Bao saat itu, sebuah bola api yang membara, menghantam daratan Yaron dengan dahsyat, tepat di bagian depan dadi Yalong. Api yang berkobar seketika menyelimuti dirinya. Oh, naga bumi mengeluarkan jeritan kesakitan. Haha, babi sialan itu menghela napas lega. Jarak tadi, Daya Long, sepertinya tidak lama lagi bisa mengejar Erin. Bosnya tertahan. Erin mulai menekan lagi. Li Sueking, berapa lama lagi sih? Aku tidak akan menghalangimu lagi. Tidak bisa melepaskan suhu absolut nol. Aku tidak melarangmu minum ramuan penyembuh. Kamu juga tahu itu. Aku minum tapi hanya mengisi kurang dari seperempat biru. Begitu kata-kata itu terucap, Erin, Jung Haeun, dan Angela Chi terkejut sejenak. Tidak mungkin. Lalu mereka berdua menatap si babi. Erin mengerutkan kening dan berkata, kamu pakai ramuan jelek dari alam rendah lagi. Dasar babi, kalian ini sakit otak, ya? Oh, raungan Dadi Long. Seluruh sarang jahe mulai bergetar. Awalnya beberapa gadis itu masih ingin terus menekan si brengsek itu. Wajahnya langsung pucat. Apa yang harus dilakukan? Kapten sudah tidak bisa bertempur lagi. Sueking juga kehabisan mana. Apakah kita akan terus bermain? Wajah mungil Angela yang cantik, menunjukkan sedikit ekspresi ketakutan. Daya Long berlari ke arah mereka. Naga bumi yang begitu besar. Dan dia adalah gadis kecil yang begitu mungil. Jangan lakukan hal seperti itu. Ayo kita pergi dulu, akhirnya si babi bodoh pun berkata. Hari ini adalah hari pertama kita membangun kerja sama tim. Masalah kecil itu wajar. Dia masih berusaha menyelamatkan muka keponakannya. Erin mendengus. Kamu juga tahu itu masalahmu. Dasar bajingan sialan. Sudahlah, sudahlah. Hari pertama, aku menahan diri. Zheng Xiaoyu juga ada di sampingku. Dengan suara lemah dan serak berkata, siapa yang mau menggendongku sebentar? Mati di dalam dungeon. Itu benar-benar bisa membuatmu mati. Angela tidak tahu apa-apa. Untuk menghidupkan kembali orang mati. Ku dengar,
Itu hanya bisa dilakukan oleh para ahli terkuat yang hanya ada dalam legenda. Beberapa saat kemudian, beberapa orang berhasil melarikan diri dari sarang naga bumi. Si babi itu terengah-engah, membawa tugas berlari keluar dari sarang saat hujan. Pada akhirnya, tentu saja tugas itu jatuh ke pundak si cowok. Hanya saja sebagai seorang penyihir, tubuhnya lemah. Perjalanan ini membuatku hampir mati kelelahan. Akhirnya keluar, sedang hujan, merasakan sinar matahari yang menembus celah-celah dedaunan. Untuk pertama kalinya, aku merasa betapa indahnya hidup. Angela berjongkok di sampingnya, terus melepaskan keterampilan penyembuhan. Erin melirik jam di ponselnya. Waktunya tidak salah. Tapi apakah ini terlalu banyak yang ditulis? Kalau keluar sekarang, pasti bakal ditertawakan sama teman-teman sekelas. Jangan bicara soal waktu dulu. Apakah kita bisa melewati level ini saja sudah jadi masalah? Kalau begitu, istirahat sebentar lagi. Coba lagi setelah terisi penuh. Aku nggak percaya. Mungkinkah Gufan Lian bahkan tidak bisa lulus ujian? Ya, memang harus begitu. Jika bahkan menyelesaikan level pun tidak bisa, itu akan sangat memalukan. Saat mereka sedang berbincang-bincang, suara notifikasi dari salinan muncul. Terdeteksi bahwa Anda telah menjauh dari area bos. Penilaian dungeon gagal. 10 detik lagi Anda akan dikeluarkan secara paksa dari dungeon. Keluar paksa. Hujan turun. Langsung berteriak. Jangan. Luka saya belum sembuh. Bab 17 Chenlina. Mengapa ada pakaian yang tidak biasa di ruang tamu? Aneh. Tim Rain sudah masuk ke dalam dungeon selama 25 menit. Kenapa belum juga selesai? Iya, di luar pintu masuk dungeon. Banyak yang menunggu. Para siswa yang menyaksikan tim Xiaoyu memecahkan rekor lagi. Tampak bingung. Bukankah kita sudah sepakat untuk mengalahkan tim Purple Gold Flower? Dan memecahkan rekor lagi. Akhirnya menunggu lama tapi tidak ada hasil. Tertidur di dalam dungeon selama 26 menit. Bahkan jika tim kita berhasil menyelesaikan level ini sekarang, mereka tidak akan bisa melampaui waktu 20 menit 38 detik. Kemarin dia membual dengan sangat hebat. Ternyata malah buang air besar. Hahaha. Bukankah tim hujan itu tim yang bermain curang? Yang lain tidak berubah. Seharusnya kemampuannya lebih kuat. Detik berikutnya, beberapa sosok muncul di pintu masuk teleportasi dungeon. Keluar, keluar. Hasil 26 menit juga tidak bagus. Di papan peringkat, kenapa tidak ada hasil tim Rain kali ini? Sobat, lihatlah Zheng Xiaoyu. Jung Hao pasti menyelesaikan dungeon sambil berbaring, kan? Saat ini dia sedang berbaring di lantai, menatap langit biru yang cerah, sinar matahari yang sudah mulai menyilaukan, dan keanehan pada dirinya. Seketika menarik perhatian orang-orang yang ada di sana. Astaga, kenapa Zheng Xiaoyu berlumuran darah? Luka-lukanya begitu parah. Lihat, wajahnya yang basah kuyup oleh hujan itu membengkak. Ada bekas memar di sana-sini. Saking sakitnya. Saat ini, hujan sedang turun rasanya lebih baik mati di dalam dungeon saja. Betapa gemilangnya dia kemarin. Hari ini dia begitu memalukan. Cepat pergi dari sini. Zheng Xiaoyu menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Dengan suara terisak-isak, ia berkata, orang-orang saling bertukar pandang. Dasar bajingan, cepatlah turun hujan. Oh, bagus, tim hujan musim panas tidak menyangka. Akhirnya harus kabur dengan malu-malu. Asrama markas tim Xiaoyu. Tekanan udaranya sangat rendah. Suasana sangat buruk. Serangan pertama tim Xin Xiaoyu berakhir dengan kegagalan. Zheng Xiaoyu, berkat pengobatan dan perawatan Angela, secara kasat mata, sepertinya tidak ada masalah. Sebentar lagi aku akan memperbarui perlengkapan. Suaranya agak serak. Kapten, ini bukan salahmu. Erin menggelengkan kepalanya. Lalu dia mengalihkan topik pembicaraan. Kalau mau menyalahkan, salahkan saja si babi sialan itu. Kalau bukan karena dia yang menyediakan obat-obatan berkualitas rendah itu, kami tidak akan sampai. Karena kelalaian, mengalami hal seperti ini. Benar, Li Suekin mengangguk. Hanya ramuan sihir yang mengembalikan seperempat energi biru. Ini pertama kalinya aku meminumnya. Aku benar-benar tidak tahu dari mana asal produk berkualitas rendah ini. Sebenarnya, rapat pembagian panci pasca perang itu tidak perlu dilakukan. Si babi bodoh, semuanya baik-baik saja. Lagi pula, ini kan tim 4 cewek. Gadis akan membantu gadis. Si babi saat ini sedang merasa sedih. Dia pikir sudah berhasil menjilat. Ternyata orang yang didukung itu terlalu keterlaluan. Tim seperti ini bisa mendapatkan kualifikasi sebagai regu pahlawan. Saya yang menyediakannya. Tidak ada masalah sama sekali. Si babi itu membuka mulutnya, berusaha meronta-ronta. Jika kalian merasa ada yang salah, semua bahan untuk masuk ke dungeon berikutnya akan dibeli oleh kalian. Saya bisa menanggung biayanya. Sebenarnya dia ingin langsung keluar dari tim, tapi karena sudah sampai di sini, dia memutuskan untuk mencobanya lagi. Bagaimana kalau hari ini masalah adaptasi? Tim mana yang tidak punya sedikit pun konflik? Kalian juga jangan bicara tentang Batan. Zheng Xiaoyu menggelengkan kepalanya pelan. Tunggu sebentar. Aku akan mengganti baju ziraku. Sekaligus membeli beberapa barang penting. Lanjutkan besok Xiamen. Sueking, tolong sampaikan juga ke Gufan. Suruh dia pasang kembali tautan itu untuk kita. Baiklah. Li Sueking agak enggan, tapi tetap mengambil ponselnya dan membuka jendela obrolan dengan Gufan. Lalu berbicara melalui panggilan suara. Gufan, cepat berikan tautannya kepada kami berempat. Coba muat ulang. Cepat. Saat pesan suara terkirim, wajahnya berubah menjadi seolah-olah baru saja memakan kotoran. Ada apa, Sueking? Erin mendekat. Tanda seru merah di layar sangat mencolok. Sueking telah diblokir. Gufan malah memblokirmu. Apa? Semua orang merasa tak percaya. Semua orang tahu betapa manisnya Gufan sebelumnya. Ini adalah pemberontakan para pengagum. Li Sueking tampak sangat marah. Dengan suara tajam berkata, bagaimana dia bisa mengejarnya? Aku akan menemuinya sekarang untuk menagih pertanggungjawaban. Di sofa ruang tamu. Xiao Chu, bagaimana kamu bisa berada di acara seperti itu kemarin? Aku kan pacar Sueking. Chenlin belum selesai bicara. Jangan membanding-bandingkan. Katakan saja apakah kamu suka atau tidak. Tidak suka. Tepat pada saat itu, pintu berputar. Suara kunci terdengar. Chenlina langsung panik. Sueking kembali. Jangan takut. Gufan langsung mengangkat Chenlina dari sofa, dan dengan cepat masuk ke dalam kamar, mengunci pintu dari dalam. Chenlina. Li Sueking mulai berteriak begitu masuk ke dalam rumah.
Chen Lina menempelkan tubuhnya ke pintu. Takut Li Suekin masuk ke dalam. Suekin, aku di dalam rumah. Apa yang kamu lakukan di dalam rumah? Keluar dong. Aku agak pilek. Takut menulari kamu. Sial, Li Suekin mendesah. Wajahnya terlihat tidak sabar. Apakah kamu melihat Gufan? Tadi aku mengetuk pintu rumahnya. Tidak ada orang di sana. Gufan. Chen Lina menoleh dan melirik Gufan. Gufan mengangkat alisnya. Kenapa kamu melihatku? Suara apa itu? Suara yang tidak biasa membuat alis Li Suekin sedikit berkerut. Chen Lina, apa yang kamu lakukan di dalam? Chen Lina, wajahmu memerah. Melirik dengan tatapan sedih ke arah Gufan yang mengganggu. Tapi tidak apa-apa, jari kakiku terbentur. Gufan, ya, aku tidak melihatnya. Li Suekin mengerutkan kening. Suara apa itu? Tapi sekarang dia masih marah. Tapi aku tidak terlalu memikirkannya. Aku tahu bertanya padamu tidak ada gunanya. Orang itu sudah terpesona habis-habisan oleh etnisnya. Sekarang mungkin masih terjerat dalam masalah etnis. Jika malam ini kamu melihat Gufan pulang, beritahu dia. Dia berani memblokirku. Aku sangat marah. Sangat marah. Kecuali dia datang sendiri dan berlutut meminta maaf kepadaku. Kalau tidak, ini tidak akan berakhir. Chen Lina hampir menangis. Putriku masih ada di tangan orang itu. Kamu masih di sini saja mengumbar kata-kata kasar tentang kesalahan Gufan. Aku sudah menanggung terlalu banyak. Aku mengerti. Katakanlah suasana di luar menjadi sunyi. Chen Lina tak berani bergerak sedikit pun. Telinganya menempel di pintu, mendengarkan suara-suara di luar. Tepat saat dia hendak membuka pintu untuk melihat, tiba-tiba suara Li Suekin terdengar lagi dari luar pintu. Chen Lina, kenapa ada baju Gufan di lantai ruang tamu? Gambar ke-18 hampir ketahuan oleh Li Suekin. Bunga keserakahan membantah untuk pertama kalinya. Kembalinya yang tak terduga di musim ini. Langsung membuat Chen Lina menangis. Dewi Ding Chen Lina tenggelam dalam pemerintahan 10%. Nilai kemerosotan Chen Lina telah mencapai 100%. Benar-benar hancur. Batas es dan bakat Anda telah berevolusi. Anda telah mendapatkan perlindungan dari SS dan Dewa Hukum. Berkat Dewa Sihir SS dan Bakat. Efek penguasaan semua elemen. Tanpa perlu mengucapkan mantra. Kecepatan latihan keterampilan sihir meningkat 300%. Batas manasi meningkat 300%. Meningkatkan kekuatan serangan sihir sebesar 300% dan mengurangi konsumsi sihir sebesar 50%. Deskripsi. Dia adalah juru bicara Dewa Hukum di dunia manusia. Nilai kemerosotan sudah 100%. Gufan sangat gembira. Tak disangka, saat sedang bertugas rutin, mendadak ada tugas darurat. Tugas darurat mendadak ini juga membantu diri sendiri. Nilai keterpurukan sudah mencapai 100% secepat itu. Dengan perlindungan Dewa Hukum, bakat itu mengalir dalam tubuh Gufan. Elemen sihir yang liar dan pekat mengalir deras langsung dari tubuh Gufan, menyirami bunga keserakahan. Chen Lina, katakanlah. Dari luar terdengar suara ketukan keras Li Suekin. Chen Lina menahan pintu dan menunggu cukup lama. Baru kemudian berkata dengan lemah. Maaf, Sueking. Tadi kepalaku agak pusing. Pakaian yang kamu maksud. Karena Xiao Chu bilang dia lagi sibuk-sibuknya. Aku tinggal di sini karena dia minta tolong aku mencuci bajunya. Alasan ini sangat tidak masuk akal. Tapi itu juga Chen Lina yang sedang dalam kondisi pikiran kacau. Yang bisa dipikirkan. Untungnya, Li Suekin tidak menanyakannya lebih lanjut. Seberapa keras pun dia memikirkannya, dia tidak akan pernah bisa menebaknya. Bahwa Gufan ternyata ada di dalam. Konsep dalam dua arti. Setelah mendengar suara Li Suekin meninggalkan rumah, wajah Chen Lina menempel di pintu. Tubuhnya lemas. Pikiran agak kosong. Pola bunga keserakahan sudah menjadi sangat indah. Seperti bunga malam yang akan mekar. Bibi Lina. Ini Gufan menarik napas dalam-dalam. Dia merasakan daya tarik yang sangat kuat. Mungkinkah bunga keserakahan akan segera melakukan pemberian kembali yang pertama? Detik berikutnya, gelombang energi murni yang dahsyat langsung mengalir masuk ke dalam tubuh Gufan. Patah tulang masuk ke tingkat 2, patah tulang tingkat 3, patah tulang tingkat 4, tingkat kecil tingkat 3 berturut-turut. Astaga, Bibi Lina, bunga keserakahan itu terlalu kuat. Chen Lina terlihat agak lemah. Bunga keserakahan, balasannya, tidak akan membuatnya menjadi lebih kuat. Aku juga tidak tahu. Ini pertama kalinya bunga keserakahan mekar. Gufan mendengarnya. Sekali lagi bersemangat. Perkataan Chen Lina ini sama saja dengan mengatakan, aku belum pernah merasakan hal seperti ini sebelumnya. Sore hari tiba di markas tim bunga Bauhinia. Ming Zuking dan yang lainnya sudah menunggu di sini. Binatang, kamu datang. Matamu berbinar saat akan melarikan diri. Langsung melompat. Pertempuran kemarin. Dia langsung jadi penggemar berat Gufan. Dia berlari dengan riang ke hadapan Gufan sambil tersenyum dan berkata, Chusen, apakah kamu sudah mendengarnya? Hari ini hujan. Tim kembali menantang sarang naga bumi. Hasilnya, mereka bahkan tidak berhasil menyelesaikan dungeon. Saat itu sedang hujan. Dan keluar dari dungeon sambil terbaring dengan wajah lebam. Hahaha, kalau saja aku tidak ada di sana, pasti aku akan naik ke atas untuk menanyakan kabarnya. Wajah orang lain juga dipenuhi senyuman. Gufan tidak terkejut dengan hal ini. Seluruh tim Xiaoyu telah dimanjakan olehnya. Zheng Xiaoyu tidak pernah perlu menghindar dari skill. Itu karena dia telah menyihir perlengkapannya saat hujan. Li Suekin menggunakan skill dan tidak pernah perlu memikirkan untuk memblokir nomor. Itu karena dia punya ramuan yang sangat populer. Sekarang mereka berdua pasti sudah ketahuan. Sebentar lagi giliran Erin dan Angela. Jadi aku bilang sedang hujan dan menendang Chusen. Itu adalah luka sayatan di arteri besarnya sendiri. Suku itu tertawa kecil. Kapten memang punya mata yang tajam. Menghadapi pujian dari semua orang, Gufan tersenyum. Lalu menatap pasukan pembersih etnis. Tadi kamu bilang ke aku lewat telepon. Unduh buku-buku lainnya. Memecahkan rekor tim. Aku nggak jadi pergi deh. Chusen, kamu tidak akan pergi. Lalu bagaimana kita bisa memecahkan rekor? Chen Lei terkejut hingga. Tenang saja. Aku akan memberitahu Zuking tentang strateginya. Dengan strategi dariku. Bahkan dengan 1004 ekor babi. Zuking bisa memecahkan rekor. Dasar binatang. Bagaimana bisa kau menyebutku babi? Sambil melarikan diri. Dia menggeretakkan rahangnya. Sedangkan Anda, Zuking, berada dalam bahaya. Baru saja dia menangkapnya dengan sangat tepat. Perbedaan dalam ucapan Gufan. Zuking, Gufan malah memanggilnya Zuking. Benar, ini Gufan, yang sengaja mendekatkan hubungan di antara keduanya.
Setelah berhasil mendekati Chen Lina, Godesling sudah bisa menghubungkan orang kedua. Gu Fan menganggap dirinya bukan secubus yang bisa membuat Dewi sekelas Zuking langsung jatuh cinta padanya sampai mati-matian. Jadi, tingkatkanlah nilai kesukaanmu pada Zuking. Tetaplah perlu. Tapi, Gu Fan untuk saat ini belum memilih untuk terhubung dengan Ning Zuking. Mengenai pilihan Ning Zuking, Gu Fan saat ini masih ragu-ragu. Pertama, Ning Zuking adalah putri penguasa kerajaan Dacia saat ini. Kedudukannya sangat tinggi, berpengalaman, tingkat kesulitan sangat tinggi. Ning Zuking yang kedua dalam alur cerita game. Namun, dia adalah sosok yang tegas dan tanpa ampun. Tidak selalu tenggelam dalam urusan cinta-cintaan. Memang benar, SS dan bakat dari kerajaan Dacia sangat menarik. Tapi sama seperti membangun mus. Jika bila kemajuan macet, itu tidak baik. Untuk objek tautan, harus bersiap sepenuhnya. Segera setelah itu, Gu Fan menjelaskan secara rinci strategi untuk beberapa dungeon lainnya. Kepada semua orang, itu hanyalah beberapa dungeon pemula. Tidak takut jika strategi ini tersebar. Anggota tim Zijinghua mendengarkan sambil membelalakan mata. Ternyata bisa juga begini. Bos ini kalau tidak diserang, dia malah akan bunuh diri. Jangan serang monster kecil itu. Dia akan membantu menyerang bos. Ini keterlaluan. Kamu juga bisa membayangkan formasi Dewa Chu. Dalam panduan kakak-kakak senior, tidak ada metode ini. Mendengar itu, Gu Fan hanya tersenyum. Kamu bercanda, kan? Para ahli di forum dan pemain dari grup panduan. Satu-satunya yang lebih gila dari yang lain. Strategi-strategi baru muncul dengan cepat dan banyak. Ada segala macam hal. Sungguh menakjubkan. Setelah diskusi selesai, Gu Fan menyadari, tatapan Lin Zuking terus tertuju padanya. Tanpa berpaling. Ada apa? Anda tersenyum lebar. Gu Fan tersenyum dan berkata, Lin Zuking tampak sedikit bingung. Sepertinya setelah memikirkannya dengan saksama, dia menarik lengan Gu Fan dan membawanya ke samping. Gu Fan, aku tidak tahu seberapa banyak yang kamu ketahui tentang Senjing. Senjing. Gu Fan menyipitkan kedua matanya sambil menatap Ning Zuking. Alkitab dalam permainan. Ini mirip dengan dungeon yang menggabungkan PvP dan PvP. Sederhananya, di dalamnya ada monster yang bisa dikalahkan. Dan juga ada orang yang bisa diajak bertarung. Tidak hanya bisa mendapatkan banyak poin pengalaman, tetapi juga terdapat beberapa item langka berupa buku keterampilan. Keuntungan yang tinggi berarti risiko yang tinggi. Lawan di dalamnya bukan hanya bos, tetapi juga para profesional dari keluarga Zhou lainnya. Kamu mau mengajakku ikut? Tanya Senjing Gu Fan. Biasanya Senjing mengirim pesan ini. Semua berada di tangan segelintir orang. Tapi Ming Zuking adalah putri penguasa daerah Dacia. Ya, Ming Zuking mengangguk. Ada satu pasangan yang ikut serta, yang dibatasi di bawah Ning Yuanjing. Senjing akan dibuka 3 hari lagi. Aku tidak tahu apakah kamu tertarik untuk ikut denganku. Mengapa memilih saya? Kata-kata Gu Fan. Kamu tidak mencari para profesional dari tingkat ke-9 cermin tulang patah. Cari aku yang baru saja menembus level 9 cermin patah tulang. Ming Zu mendengarkan dengan seksama. Jiao perlahan tersenyum manis. Kamu bahkan mengalahkan tim hujan. Bisa kamu bawa ke peringkat pertama. Bab 19 Tautan Dewi peringkat kedua Qian Yingying. Sebagai putri tuan rumah istana Dacia, Ning Zuking memiliki sumber daya yang sangat melimpah, serta tim logistik yang kuat. Namun, 2 tahun lalu ia tiba-tiba menyadari, sekeras apapun usahanya, ternyata tidak bisa melampaui rekor penyelesaian yang dibuat oleh tim. Berdasarkan pengamatannya, orang yang menyebabkan semua ini adalah Gu Fan yang ada di hadapannya. Seberapa kuat sebenarnya Gu Fan? Hanya dia, sebagai lawannya, yang paling tahu. Sebaliknya, anggota tim yang paling andalan malah dikeluarkan dari tim. Saat pertama kali mendengar kabar ini, Ming Zuking terkejut. Kali ini, Senjin, akan ada orang-orang dari keluarga Zhou lainnya yang ikut serta. Tingkat risikonya cukup tinggi. Kamu bisa memikirkannya dengan matang dulu sebelum memberitahuku. Ming Zu berkata dengan suara jernih. Gu Fan mengangkat alisnya. Dengan penuh minat berkata, aku akan menemanimu. Seharusnya memberi hadiah. Dia tentu saja tertarik pada saat-saat yang baik. Belum lagi hadiah dalam situasi yang menguntungkan. Hanya karena kita berdua ikut serta. Harus pergi. Tidak ada tempat yang lebih baik daripada dungeon berpasangan ini. Lebih cocok untuk meningkatkan rasa suka. Ning Zuking tidak seperti Chen Lina, yang bisa langsung menghukum Su Chen Lun dengan beberapa patah kata. Proses yang harus dilalui tetap harus dilalui. Hadiah. Ning Zuking memperpanjang ekor elang. Sepertinya sedang berpikir serius. Jari telunjuknya yang ramping menyentuh dagunya. Berkata pelan, sejujurnya, tempat suci ini sangat berarti bagiku. Aku harus menang. Tanah suci yang tak terjangkau. Hadiah di dalamnya bagi saya tidak terlalu berarti. Semua milikmu. Selain itu, terlepas dari apakah bisa dimenangkan atau tidak, saya bisa memberimu kuota penerimaan khusus Universitas Imperial. Bagaimana menurutmu? Atau memang pantas disebut Putri Sang Tuan? Langsung saja, kuota penerimaan khusus Universitas Ibu Kota. Jika kuota ini diberikan, di luar sana ada berapa banyak yang tak ternilai harganya? Kamu mau putusin pacarmu? Gu Fanze, 2 kehidupan. Universitas Ditu. Aku bisa masuk kapan saja. Masih butuh kuota undanganmu. Dia juga mengedipkan mata kepada Ming Zuking. Sedikit bingung. Aku belum bisa memikirkannya. Yang lebih berharga. Yang bisa meminta bantuanmu. Baiklah, saya akan menangguhkannya dulu. Nanti kalau aku butuh, aku akan menghubungimu. Gu Fan tersenyum lebar. Mendengar itu, mata Ning Zuking berbinar. Seketika tersenyum lebar. Selama aku bisa melakukannya, aku akan memenuhi semua keinginanmu. Itu pasti memuaskan, bukan? Sebuah senyuman tipis muncul di mata Gu Fan. Namun, meskipun tidak menerima apapun, sebenarnya sudah untung besar. Bahkan, sumber daya yang dikuasai oleh segelintir orang ini, orang lain tidak bisa membeli hak masuknya. Dia sendiri makan dan mengambilnya dengan nikmat. Kamu bawa mereka ke level berikutnya dulu. Pastikan untuk mencatat semua rekor tim hujan. Menghancurkan semuanya. Gu Fan berkata dengan datar. Tenang saja. Lin Zuking tersenyum tipis. Sama sekali tidak menganggap tim hujan. Rekor mereka, tak satu pun bisa bertahan. Perusahaan perdagangan keluarga Qian adalah, selain perusahaan rumah Zhu, perusahaan dagang paling terkenal di prefektur Daxia. Ketika sosok Gu Fan muncul di depan gerbang perusahaan keluarga Qian,
Seorang gadis berkaki panjang berbaju chongsam yang berdiri di pintu masuk menyambut. Matanya sedikit terpejam. Langsung menang. Tuan Wang, silakan ke sini. Tangan Gu Fan sedikit berkeringat. Dengan langkah yang sudah terbiasa, ia berjalan ke dalam gedung. Setelah menunggu setengah jam di ruang tunggu VIP, suara langkah kaki yang tergesa-gesa terdengar dari luar pintu. Lalu pintu didorong dan orang itu masuk. Wang Shao, sudah beberapa hari tidak bertemu. Aku sangat merindukanmu. Saat aroma harum menyapa, sebuah getaran yang menggairahkan terdengar di telinga Gu Fan. Qian Yingying mengenakan gaun panjang berwarna merah. Ujung gaunnya menyentuh lantai, terbuat dari sutra, menempel erat pada tubuhnya yang indah, menggambarkan pinggang ramping yang melengkung.